Pintu apartemen baru saja kututup rapat ketika dari luar terdengar suara gedoran keras yang memekakkan telinga. Setiap pukulan terdengar tergesa-gesa dan penuh amarah, seolah hendak menghancurkan daun pintu kayu di hadapanku. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu, mataku terpaku pada layar kecil intercom video di samping pintu. Pria yang berdiri di luar sana tak lain adalah Baskara Putra, calon suamiku. Elara, buka pintunya. Apa-apaan ini? Suaranya terdengar penuh amarah bercampur kepanikan. Aku tidak langsung menjawab. Melalui layar kamera, aku bisa melihat Baskara menempelkan kartu aksesnya berulang kali, namun sia-sia. Lampu indikator merah terus berkedip, pintu tak bergeming sedikit pun, ia semakin kehilangan kesabaran. Elara, ini apartemenku. Kamu tidak berhak mengunci pintu. Mendengar kalimat itu, sudut bibirku sedikit terangkat. Aku berjalan perlahan ke arah pintu, tapi tidak langsung membukanya. Aku hanya berdiri di baliknya, dengan tenang mengamati lewat lubang intip digital. Di luar koridor, tak hanya Baskara, ibunya Ibu Ratna juga berdiri di sana dengan wajah masam. Ia bersedekap, matanya melirik tajam ke beberapa unit tetangga seolah takut keributan ini didengar orang lain. Tiba-tiba Ibu Ratna meninggikan suaranya, tidak sopan sekali anak ini. Apartemen anakku sendiri, berani-beraninya dia kunci dari dalam. Baskara menoleh pada ibunya. Tunggu sebentar, Ma. Biar aku panggil dia lagi. Ia kembali menggedor pintu lebih keras. Elara, jangan keterlaluan. Buka pintunya. Kita bicara baik-baik. Aku menunggu beberapa detik lagi sebelum perlahan memutar kenop pintu. Pintu terbuka sedikit, hanya menyisakan celah sempit. Cahaya dari koridor menyorot masuk, memperjelas wajah Baskara yang memerah karena marah. Begitu melihatku, Baskara langsung melangkah maju hendak mendorong pintu, tapi aku menahan gagangnya dengan kuat. Kamu ini kenapa? Kenapa kartu aksesku diblokir? Desisnya. Aku menatap lurus ke matanya. Suaraku tenang hingga terasa dingin. Kamu bilang ini apartemenmu? Baskara mengerutkan kening. Tentu saja. Aku yang beli, memangnya punya siapa lagi? Ibu Ratna di belakangnya ikut menimpali. Sudah jelas. Anakku mengeluarkan uang 2 miliar rupiah untuk apartemen ini. Kamu itu baru calon istri, jangan pikir bisa berbuat seenaknya. Aku menghela napas pelan, lalu membuka pintu sedikit lebih lebar, tapi tetap menghalangi jalan mereka masuk. Aneh sekali, kataku lembut. Kalau ini memang apartemen Mas Baskara, coba dibaca lagi di surat perjanjiannya, atas nama siapa? Pertanyaanku membuat Baskara terdiam sejenak. Kamu bicara omong kosong apa? Aku tak menjawab. Aku berbalik, mengambil setumpuk kertas yang sudah kusiapkan, lalu melemparkannya dengan ringan ke koridor. Kertas-kertas itu berhamburan di lantai, Baskara membungkuk untuk memungutnya. Hanya dalam beberapa detik, raut wajahnya mulai berubah. Itu adalah salinan akta jual beli, AJB, apartemen dan bukti-bukti transfer pembayaran. Ibu Ratna dengan tidak sabar merebut kertas-kertas itu dari tangan anaknya. Ia membaca sekilas beberapa baris, lalu tiba-tiba tertegun, apa-apaan ini? Aku bersedekap, bersandar di kusen pintu, suaraku tetap tenang. Coba dibaca lebih teliti lagi, Bu. Di koridor, beberapa pintu unit tetangga mulai terbuka sedikit. Rupanya keributan itu telah menarik perhatian mereka. Baskara membolak-balik setiap lembar kertas, tangannya mulai gemetar, ia menatapku dengan pandangan bingung sekaligus tak percaya. Elara, kenapa ini bisa? Aku memotong kalimatnya. Mas mau tanya kenapa nama yang mentransfer 2 miliar rupiah itu namaku, begitu? Suasana seolah membeku. Ibu Ratna menatapku dengan mata melotot. Tidak mungkin. Baskara bilang dia yang beli apartemen ini. Aku tertawa kecil. Dia hanya membayar uang tanda jadi sebesar 200 juta rupiah, Bu. Baskara langsung membentak. Tapi aku yang menemukan unitnya. Aku yang mengurus pembeliannya. Aku memiringkan kepala menatapnya. Lalu sisa 1,8 miliar rupiahnya, siapa yang bayar? Dia terdiam. Aku membungkuk, mengambil selembar kertas terakhir, dan mengangkatnya di depan wajah mereka. Ini bukti pelunasannya. Nama pentransfer,
Elara Widjaja. Ibu Ratna mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Baskara hanya berdiri terpaku. Jelas sekali sampai saat ini pun ia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Aku melanjutkan perlahan, setiap kataku ucapkan dengan jelas. Mas pernah bilang, di apartemen ini, aku hanya mengizinkanmu menumpang. Kalimat itu membuat Baskara sedikit tersentak. Mungkin ia teringat pernah mengucapkan kata-kata itu. Aku menatapnya lekat-lekat. Tatapanku dingin. Aku mendorong pintu sedikit lebih lebar. Lalu menyelesaikan kalimatku. Tapi sayangnya, yang harus menumpang sekarang adalah kamu. Baskara berdiri kaku seolah baru disiram sember air es. Elara, kamu bercanda, kan? Aku menggeleng. Tidak. Ia melangkah maju, suaranya mulai terdengar panik. Elara, jangan berlebihan. Bagaimanapun juga kita akan segera menikah. Aku langsung memotongnya. Jangan sebut-sebut soal pernikahan lagi. Kalimat itu membuat Ibu Ratna seketika murka. Kurang ajar kamu. Kamu mau merebut apartemen anakku, hah? Aku menatapnya dengan tenang. Ibu salah bicara. Saya hanya menunjuk tumpukan kertas di lantai. Apartemen ini sejak awal memang milik saya. Di koridor, suasana menjadi tegang hingga menyesakkan. Baskara menatap kertas-kertas di tangannya, lalu menatapku, kepanikan mulai terlihat jelas di matanya. Sementara aku, hanya tersenyum tipis. Senyuman yang dingin. Karena aku tahu betul, drama yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sekitar 8 bulan yang lalu, jika ada yang bertanya, apakah aku percaya akan segera memasuki sebuah pernikahan yang baik-baik saja, aku pasti akan mengangguk tanpa ragu. Saat itu aku berada di fase di mana seorang wanita berusia awal 30-an sepertiku mudah sekali luluh. Pekerjaan stabil, hidup tidak kekurangan. Hanya saja setiap kali pulang kerja dan membuka pintu apartemen sewaanku yang kecil, menatap lampu kuning temaram yang jatuh di lantai keramik yang dingin, aku merasa ada kehangatan yang kurang. Saat itulah Baskara Putra muncul. Ia datang dengan penampilan yang matang, pandai bicara, dan terutama, sangat tahu cara membuat seorang wanita merasa benar-benar diperhatikan. Aku bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan desain interior. Pekerjaanku sibuk, tapi penghasilanku cukup baik untuk membiayai hidupku sendiri dengan layak. Aku bukan tipe wanita yang suka berhayal, apalagi tipe yang langsung jatuh hati hanya karena rayuan gombal seorang pria. Bertahun-tahun berkecimpung di dunia kerja membuatku lebih realistis dan berhati-hati. Namun, Baskara sangat pandai menyusup ke dalam celah-celah kosong yang bahkan tidak kusadari. Ia bekerja sebagai agen properti, bicaranya lancar, dan mulutnya selalu dipenuhi kalimat-kalimat yang memanjakan telinga. Setiap kali menemuiku setelah jam kantor, ia sering membawa secangkir kopi hangat atau semangkuk bubur ayam, menatapku dengan senyum teduh, lalu berkata, "Kamu memang hebat dalam bekerja, tapi jangan terlalu memforsir diri. Nanti kalau sudah ada aku tidak akan membiarkanmu menanggung semuanya sendirian." Kalimat-kalimat seperti itu, walau terdengar sederhana, bagi seorang wanita yang sudah terbiasa memikul segalanya sendiri sepertiku, bisa dengan mudah meluluhkan hati. Baskara tidak terlalu agresif atau terus-menerus menempeliku hingga aku merasa risih. Ia mendekat dengan langkah yang sangat terukur, cukup untuk membuatku merasa nyaman, aman, dan percaya bahwa pria ini berbeda dari pria-pria pandai bicara lainnya. Suatu kali, aku pulang telat setelah bertemu klien, dan hujan turun sangat deras. Begitu turun dari taksi, aku melihat Baskara sudah menunggu di depan gerbang kantorku dengan sebuah payung besar. Kemejanya basah separuh di bagian bahu. Tapi begitu melihatku, ia tersenyum. "Aku takut kamu sibuk dan lupa makan malam. Aku antar kamu cari makan yang hangat." Ya, hanya hal kecil seperti itu, tapi saat itu hatiku terasa begitu tenang. Kami berpacaran selama hampir setahun sebelum mulai membicarakan pernikahan. Orang tuaku tinggal di kampung, mereka orang yang sederhana, dan hanya berharap putri mereka menemukan pria yang baik untuk bersandar. Saat Baskara pertama kali datang ke rumah, ia bersikap sangat sopan, bicaranya lembut, bahkan ikut membantu ayahku mengangkat pot tanaman dari halaman ke dalam rumah.
Ibuku saat itu menarikku ke dapur dan berbisik, "Anak ini kelihatannya tahu sopan santun, nak." Aku hanya tersenyum. Hatiku dipenuhi kebahagiaan seperti gadis-gadis pada umumnya. Di usiaku, aku tidak lagi bersemangat dengan gaun pengantin mewah atau lamaran yang heboh. Aku hanya butuh seseorang yang tulus, sebuah rumah yang nyaman, dan kehidupan yang damai. Baskara sering berbicara tentang masa depan. Ia bilang setelah menikah nanti, ia tidak akan membiarkanku terlalu banyak berpikir soal materi. Suatu kali saat kami sedang makan di sebuah warung kecil, ia tiba-tiba menggenggam tanganku, suaranya terdengar begitu yakin. "Aku ingin istriku nanti hidup dengan nyaman. Bekerja itu untuk senang-senang, untuk mengembangkan diri, bukan untuk banting tulang menanggung semua beban." Aku mendengarnya dan hatiku terasa hangat. Aku tidak butuh siapapun untuk menafkahiku. Tapi seorang pria yang bisa mengucapkan kalimat seperti itu tetap saja membuat wanita terharu. Setiap kali aku hendak patungan membayar makanan atau hadiah, Baskara selalu menolaknya. "Uangnya kamu simpan saja untuk keperluanmu." Pria seperti aku kalau membiarkan pacarnya ikut hitung-hitungan, mau ditaruh di mana mukaku? Sekarang kalau kuingat-ingat lagi, aku baru sadar ada orang yang sangat pandai mengeluarkan sedikit pengorbanan kecil untuk mendapatkan kepercayaan yang sangat besar. Lalu suatu hari, Baskara meneleponku dengan suara yang begitu bersemangat. "Elara, nanti sore pulang kerja lebih awal, ya? Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu." Kupikir ia akan mengajakku melihat restoran untuk resepsi atau memesan cincin. Ternyata, begitu jam kantor usai, Baskara langsung membawaku ke sebuah kompleks apartemen yang baru dibangun di kawasan Jakarta Selatan. Lokasinya cukup strategis. Berdiri di lobi gedung, ia menatapku dengan bangga, menyodorkan setumpuk brosur, lalu berkata, "Aku baru saja bayar booking fee, unitnya di lantai 12. Tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk kita berdua." Aku tertegun selama beberapa detik, terkejut sekaligus terharu. Bagiku saat itu, seorang pria yang sudah menyiapkan tempat tinggal sebelum menikah bukan hanya soal uang, tapi juga sebuah tanda bahwa ia benar-benar serius dengan masa depan kami. Kami naik lift ke lantai 12. Apartemen itu masih kosong melompong, dindingnya dicat putih, lantainya masih baru, dan bau cat masih sangat terasa. Dari balkon, pemandangan kota di malam hari terlihat gemerlap di bawah sana, lalu lalang kendaraan tampak seperti goresan cahaya yang panjang. Baskara berjalan di dalam apartemen itu dengan gestur seorang pemilik yang sangat puas. Ia menunjuk ruang tamu, kamar tidur, area dapur, lalu tersenyum dan berkata, "Nanti di sini kita taruh sofa warna terang yang kamu suka. Dapur kita buat minimalis seperti yang sering kamu bilang. Kamar yang satu lagi bisa untuk kamar anak kita nanti." Hanya dengan beberapa kalimat sederhana itu, hatiku luluh. Aku berdiri di tengah apartemen kosong itu, membayangkan adegan pulang kerja, ada yang menunggu, ada makan malam hangat, ada suara tawa, dan ada sebuah rumah yang benar-benar menjadi milik kami. Saat itu aku berpikir, Tuhan akhirnya menyayangiku. Aku masih ingat dengan jelas saat aku melangkah ke balkon. Angin meniup rambutku, dan Baskara berdiri di belakangku, suaranya penuh kebanggaan. "Sudah kubilang, kan? Aku tidak akan membiarkanmu susah. Wanita yang bersamaku harus hidup layak." Aku berbalik menatapnya. Saat itu, di mataku hampir tidak ada lagi rasa curiga. Aku telah percaya bahwa pria ini cukup bertanggung jawab untuk menjadi seorang suami, cukup tulus untuk membangun sebuah keluarga bersamaku. Namun, di sore yang terasa begitu indah itu, Baskara mengucapkan sebuah kalimat yang saat itu hanya membuatku sedikit terkejut, lalu kuabaikan. Kami duduk di lantai karena belum ada kursi. Sinar matahari senja menembus jendela kaca, menciptakan bayangan kami yang memanjang di lantai. Baskara mengambil map berisi dokumen, membolak-baliknya, lalu berkata dengan sangat wajar, "Oh ya, ada satu hal yang harus aku sampaikan dari awal biar kamu tidak salah paham. Apartemen ini atas namaku." "Ya, karena aku yang beli." Ia mengatakannya dengan begitu ringan, seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Aku sedikit terdiam, bukan karena aku serakah soal nama di sertifikat,
Tapi karena caranya menekankan hal itu di tengah-tengah kami sedang merancang masa depan berdua, tapi kemudian, aku menyalahkan diriku sendiri, karena terlalu banyak berpikir. Aku menoleh sambil tersenyum. Bahkan mencoba bergurau. Atas nama siapapun tidak masalah, yang penting kita hidup bahagia. Mendengar itu, Baskara tersenyum sangat lebar. Ia bahkan mengulurkan tangan dan mengusap kepalaku dengan lembut. Kamu pengertian sekali. Aku suka kalau semua jelas dari awal. Saat itu, aku masih naif dan berpikir bahwa itu hanyalah sikap terus terang dari seorang pria yang cermat. Aku tidak bertanya lebih lanjut, tidak menduga-duga, dan sama sekali tidak menyangka bahwa sejak saat itu, di dalam kepala Baskara sudah ada perhitungan lain selain kata masa depan, ada ucapan-ucapan yang baru kita sadari maknanya ketika masalah datang. Ucapan itu tidak pernah diutarakan tanpa sengaja. Sore itu, aku berdiri di tengah apartemen yang bermandikan cahaya matahari, percaya bahwa aku sedang melangkah masuk ke dalam sebuah rumah tangga yang hangat. Aku tidak tahu bahwa aku baru saja menjejakkan kaki pada langkah pertama dari sebuah perhitungan yang sangat dingin. Setelah sore itu, aku hidup selama hampir sebulan dalam perasaan melayang, perasaan seorang wanita yang percaya bahwa ia akan segera memiliki rumah yang sesungguhnya. Aku mulai diam-diam memikirkan hal-hal kecil yang hanya dipikirkan oleh orang yang tulus ingin membangun rumah tangga. Saat melewati sebuah toko perabotan, aku akan berhenti untuk melihat satu set piring berwarna krem, lalu berpikir apakah cocok dengan dapur kami nanti. Saat melihat lampu meja yang cantik di internet, aku akan menyimpannya. Dalam hati aku berkata, nanti kalau ada waktu akan kutanyakan pada Baskara, apakah ia suka gaya modern atau yang lebih hangat. Begitulah, aku menaruh seluruh hatiku pada apartemen itu, pada janji-janji Baskara, dan pada bayangan kami berdua melewati hari-hari paling biasa dalam hidup. Awalnya, Baskara juga tampak sangat antusias. Ia sering mengirimiku foto-foto interior dari internet. Kadang sebuah gorden, kadang model meja makan, kadang desain lemari dapur. Ia bahkan berkata dengan penuh semangat, rumah itu indah atau tidak tergantung pada jiwa di dalamnya. Kita harus membuatnya senyaman mungkin. Sayang, aku mendengarnya dan merasa senang. Seorang pria yang mau memikirkan gorden, warna dinding, dan model sofa, bagiku saat itu sudah menjadi pertanda keseriusan. Aku bahkan berkata pada diriku sendiri bahwa aku sangat beruntung bertemu dengan pria yang tidak hanya pandai bicara soal hal-hal besar, tapi juga peduli pada detail-detail kecil dalam hidup. Lalu, tepat sebulan setelah membayar uang tanda jadi, suatu malam Baskara mengajakku bertemu di kafe langganan dekat kantornya. Malam itu cuaca gerah dan kafe tidak terlalu ramai. Baskara duduk di pojok, di hadapannya ada laptop yang sudah terbuka. Begitu aku duduk, ia langsung memutar layar laptop ke arahku. Wajahnya sangat serius, seperti orang yang akan membahas sesuatu yang penting. Aku sudah hitung kasar biaya interiornya, katanya sambil menggerakkan mouse dengan cepat. Kita kerjakan sekaligus saja biar bagus, tidak perlu renovasi lagi nanti. Aku mencondongkan tubuh untuk melihat layar. Di sana ada sebuah daftar panjang. Sofa, meja makan, tempat tidur, kasur, lemari pakaian, lemari dapur, AC, kulkas, mesin cuci piring, gorden, meja rias, lampu hias, bahkan lukisan dinding, karpet, dan berbagai dekorasi. Angka total di bagian bawah membuatku harus mengerjapkan mata beberapa kali, hampir 1 miliar rupiah. Aku mengangkat kepala menatap Baskara, mengira aku salah baca. Kok banyak sekali, Mas? Baskara tampak sangat tenang. Ia bersandar di kursi. Kedua tangannya saling bertaut. Suaranya datar seolah sedang membicarakan hal yang wajar. Banyak karena aku memilih barang yang bagus. Kita kan akan tinggal di sana selamanya, bukan untuk sementara. Lagi pula, kalau rumahnya bagus, kita juga bangga nanti. Aku masih belum habis pikir. Tapi hampir 1 miliar itu terlalu banyak. Kita berdua hidup tidak perlu semewah itu dari awal, kan? Baskara tersenyum. Senyumnya saat itu tidak lagi selembut dulu, ada sesuatu yang terasa kaku dan penuh perhitungan. Aku kan tidak memaksamu mengerjakannya sekaligus,
Tapi setidaknya kerangka dasarnya harus seperti ini. Aku menggulir daftar itu ke bawah, semakin kulihat semakin tidak masuk akal. Beberapa barang benar-benar berlebihan, jauh melampaui kebutuhan pasangan muda yang baru memulai hidup. Satu set sofa seharga lebih dari 100 juta, meja makan impor, ranjang dari kayu solid, bahkan mesin pengering pakaian kelas atas. Aku mengangkat kepala lagi. Suaraku sudah tidak seceria di awal. Perhitunganmu ini terlalu berat, Mas. Kita bisa memilih yang lebih sederhana. Baskara terdiam beberapa detik, lalu mengucapkan sebuah kalimat yang membuatku tertegun. Aku sudah urus uang untuk beli apartemennya, jadi bagian interior kamu yang urus, ya? Aku merasa salah dengar. Aku menatapnya lekat-lekat, lalu tertawa refleks. Mas bercanda, ya? Bercanda apa? Baskara mengangkat alis. Aku masih tertawa, tapi senyumku sudah terasa kaku. Maksud Mas? Mas mau aku mengeluarkan hampir 1 miliar untuk beli perabotan? Baskara mengangguk, wajahnya serius hingga terasa dingin. Memangnya kenapa? Jawabannya membuatku terdiam. Selama beberapa detik, aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Kafe masih riuh dengan suara obrolan, suara es batu beradu dengan gelas, dan suara mesin kopi dari bar. Tapi aku merasa semua suara itu mengecil, hanya menyisakan kata-kata Baskara yang baru saja menghantam telingaku. Aku meletakkan gelasku, lalu bertanya perlahan, Mas serius? Baskara menatapku seolah akulah yang mempermasalahkan hal sepele. Serius dong, aku sudah mengurus hal terbesar, yaitu apartemennya. Kamu mengurus bagian dalamnya, itu kan adil. Aku menggigit bibir, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Tapi apartemen itu aset tetap, Mas. Sementara interior kan bukan hal kecil juga. Lagi pula, kita menikahkan untuk saling menopang. Kenapa dibagi-bagi seperti ini? Baskara menghela napas, suaranya mulai terdengar sedikit kesal. Elara, jangan hitung-hitungan begitu. Aku bicara realistis. Aku keluarkan uang untuk beli apartemen, kamu berkontribusi untuk membuat rumah kita nyaman. Itu baru adil. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, sebuah perasaan aneh muncul di hatiku. Bukan marah, juga belum sepenuhnya kecewa, tapi sesuatu yang mengganjal dan membuat dadaku sesak. Aku bertanya lagi, kali ini lebih terus terang. Adil di mana, kalau apartemennya atas nama Mas, sementara aku menaruh uangku pada barang-barang yang menempel di dalamnya? Baskara mengerutkan kening. Ia tidak langsung menjawab pertanyaanku, tapi mengalihkan pembicaraan dengan sangat wajar dan ringan. Ya, kan kamu tinggal di apartemenku, jadi kamu juga harus punya tanggung jawab, dong. Aku tertegun. Frasa di apartemenku itu seolah menjatuhkan sesuatu yang berat di dalam kepalaku. Sejak tadi aku masih mencoba berpikir bahwa mungkin ia hanya salah bicara, atau mungkin karena egonya sebagai laki-laki, ia ingin perannya terlihat jelas. Tapi kalimat itu berbeda. Ini bukan lagi soal uang. Ini adalah cara pandangnya terhadapku, terhadap posisiku dalam hubungan ini. Aku duduk tegak, bertanya dengan sangat perlahan, maksud Mas? Baskara sama sekali tidak menyadari perubahan raut wajahku. Ia mengangkat bahu, suaranya masih santai. Ya, apartemennya kan atas namaku, jadi kalau mau dibilang, kamu di sini hanya menumpang. Aku rasa tidak ada yang salah dengan perkataanku. Aku menatap pria di hadapanku dan tiba-tiba merasa sangat asing. Baru sebulan yang lalu, dari mulutnya sendiri ia merajut berbagai masa depan di apartemen itu, soal meja makan, soal kamar anak, soal kehidupan kami berdua nanti. Tapi hanya dengan satu kalimat barusan, semuanya seolah terkoyak dari lapisan indahnya. Ternyata, jauh di dalam pikirannya, apartemen itu tidak pernah menjadi rumah kami berdua, itu adalah apartemennya. Dan aku, jika melangkah masuk ke sana, hanyalah seorang penumpang. Aku tidak berdebat lagi. Bukan karena aku setuju, tapi karena saat itu aku sadar, melanjutkan perdebatan pun sia-sia. Ada hal-hal yang hanya butuh satu kalimat untuk membuat kita melihat sifat asli seseorang. Aku terdiam beberapa detik, lalu meraih tasku dan berkata pelan, biar aku pikirkan dulu. Baskara menahan tanganku, suaranya melembut seolah ingin menenangkan.
Aku bilang begitu biar jelas saja. Jangan tersinggung. Kita kan mau menikah, bicara soal uang secara transparan dari awal itu lebih baik. Aku menarik tanganku perlahan, mencoba menjaga wajahku senormal mungkin. Iya, aku mengerti. Tapi hanya aku yang tahu, sejak saat itu, hatiku sudah tidak lagi sama. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Baskara, aku mencium aroma dingin di balik semua janji manisnya. Dan untuk pertama kalinya pula, aku mulai merasa ada sesuatu yang benar-benar salah. Setelah percakapan di kafe itu, aku tidak marah-marah atau menuntut penjelasan lebih lanjut. Aku tetap bekerja, tetap membalas pesan dari Baskara, dan tetap menjaga penampilan seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi hanya aku yang tahu, di dalam hatiku, semuanya sudah berubah. Perasaan sesak yang kurasakan malam itu tidak hilang, malah semakin mengakar di dada, seperti duri kecil yang menusuk semakin dalam setiap kali Baskara berbicara. Sejak hari itu, Baskara mulai membahas soal interior dengan frekuensi yang sangat sering hingga membuatku tidak nyaman. Jika dulu ia hanya mengirim beberapa foto untuk bersenang-senang, membicarakan rumah dengan nada penuh mimpi, kini semuanya berubah. Nada bicaranya menjadi lebih pragmatis, lebih to the point, dan juga lebih dingin. Pagi hari saat aku baru tiba di kantor, ponselku berbunyi. Sebuah file Excel dari Baskara. Siang hari saat sedang makan bersama rekan kerja, ia mengirim pesan lagi. Tolong dicek lagi, ya, kalau ada yang kurang. Tambahkan. Malam hari saat aku baru selesai mandi, Baskara melakukan video call, menunjukkan berbagai model perabotan di layar laptopnya. Daftar yang ia kirim semakin hari semakin panjang. Sofa ruang tamu 120 juta. Kitchen set 200 juta. Satu set tempat tidur impor hampir 100 juta. TV 85 inci. Kulkas side by side. Mesin cuci piring. Mesin pengering. Bathtub. Bahkan sebuah meja rias gaya Italia yang harganya saja sudah membuatku pusing. Banyak dari barang-barang itu sama sekali tidak penting untuk pasangan yang baru menikah, tapi Baskara memasukkannya ke dalam daftar dengan sangat wajar, seolah uang di kantongku sudah ditakdirkan untuk mengalir ke apartemen itu. Suatu kali, aku melihat daftar itu dan bertanya, mencoba menjaga suaraku tetap ringan. Kita tidak boros sekali, Mas? Kita kan hanya tinggal berdua. Tidak perlu sampai seperti ini. Baskara terdiam beberapa detik, lalu tertawa sinis. Tawa yang membuatku sangat tidak nyaman, karena itu bukan lagi senyum manis yang pernah menenangkanku. Ia berkata, penghasilanmu kan besar. Masa untuk rumah kita sendiri, kamu masih perhitungan? Aku terdiam. Hanya satu kalimat itu, tapi cukup untuk membuatku mendengar banyak hal. Itu bukan lagi sebuah diskusi antara dua orang yang akan membangun rumah tangga. Itu lebih mirip sebuah tes. Seolah ia sedang mengukur sejauh mana batas kesabaranku, sejauh mana aku akan terus diam dan menuruti kemauannya. Hari-hari berikutnya, Baskara semakin menunjukkan ketidaksabarannya. Ia tidak lagi bertanya apakah aku bersedia, juga tidak lagi menggunakan nada manis untuk meminta pendapatku. Ia mulai berganti ke mode memerintah. Suatu malam, saat kami sedang makan di sebuah restoran shabu-shabu dekat rumahku, Baskara berkata dengan santai sambil mengambil makanan. Nanti setelah menikah, kamu transfer uangnya duluan ya untuk beli perabotan. Biar sekalian selesai, tidak berlarut-larut. Aku mengangkat kepala menatapnya. Transfer duluan bagaimana, Mas? Baskara meletakkan sumpitnya, suaranya sangat wajar. Ya kamu transfer ke rekeningku. Biar aku yang urus dengan pihak interior, lebih praktis. Kamu kan sibuk. Masa harus memilih satu persatu? Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap wajah pria di hadapanku dan tiba-tiba melihat gurat keserakahan dan ketergesa-gesaan yang begitu jelas di setiap lekuk wajahnya. Aku bertanya perlahan. Kalau nanti ada apa-apa, bagaimana? Baskara mengerutkan kening seolah pertanyaanku sangat tidak perlu. Ia mengangkat bahu, menjawab dengan enteng, ya kamu tinggal pergi. Apartemennya kan tetap milikku. Aku terdiam. Restoran saat itu masih ramai, suara tawa orang-orang, suara kompor gas, dan aroma makanan yang menguar. Tapi aku merasa dingin,
Kalimat Baskara itu tak ubahnya seember air yang disiramkan langsung ke wajahku. Itu bukan lagi kecerobohan atau salah bicara. Itu adalah pikirannya yang sesungguhnya. Di kepala Baskara, semuanya sudah diperhitungkan. Aku mengeluarkan uang, ia yang memiliki apartemen. Jika terjadi sesuatu, aku pergi dengan tangan hampa, sementara semua yang telah kuberikan akan tetap utuh untuk dinikmatinya. Aku menatapnya sangat lama. Mungkin Baskara menyadari tatapanku berubah, jadi ia tertawa kecil, suaranya dibuat lebih lembut. Aku bilang begitu kan biar kamu paham aturannya, kita kan baik-baik saja, kenapa harus berpikir yang tidak-tidak? Aku hanya menjawab singkat, iya. Tapi sejak saat itu, di dalam hatiku bukan lagi sekadar rasa aneh, melainkan kewaspadaan. Sebuah kewaspadaan yang sangat jelas dan dingin. Aku mulai mengingat kembali setiap kata yang diucapkan Baskara selama ini, setiap sikapnya, setiap kali ia menekankan bahwa apartemen itu miliknya, bahwa aku hanya perlu mengurus interior, dan bahwa setelah menikah aku harus mentransfer uang terlebih dahulu kepadanya. Semuanya tiba-tiba terhubung menjadi sebuah garis lurus yang begitu jelas hingga membuatku bergidik. Pria ini tidak sedang membangun rumah tangga denganku. Ia sedang menghitung sebuah persamaan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Sejak hari itu, aku tidak lagi bereaksi. Baskara membahas apapun, aku hanya mendengarkan. Ia mengirim daftar tambahan, aku hanya melihatnya. Ia bilang harus cepat-cepat agar sesuai jadwal. Aku hanya mengangguk-angguk saja. Aku tahu, untuk melihat sifat asli seseorang, kadang kita tidak boleh memotongnya terlalu cepat. Biarkan saja ia terus bicara, terus berbuat, hingga gambaran utuhnya terlihat dengan sendirinya. Dan tepat pada saat itu, sebuah detail kecil mulai menarik perhatianku. Baskara terus-menerus mendesak soal interior, terus-menerus bicara soal mengeluarkan uang, tapi ia sama sekali tidak pernah menunjukkan dokumen pelunasan apartemen. Setiap kali aku pura-pura bertanya soal progres serah terima, ia selalu menjawab cepat lalu mengalihkan pembicaraan. Suatu kali ia bahkan berkata, soal dokumen begitu kamu tidak perlu pusing, biar laki-laki yang urus. Justru kalimat itulah yang membuatku curiga. Aku tidak bertanya lagi, tapi sejak saat itu aku mulai diam-diam memperhatikan. Dan sejak saat itu pula, di kepalaku bukan lagi pikiran tentang gaun pengantin, seserahan, atau foto pre-wedding. Aku mulai memikirkan hal lain yang jauh lebih penting. Aku harus tahu, apakah apartemen itu benar-benar sudah lunas? Aku harus tahu, apa yang sebenarnya disembunyikan Baskara dariku. Dan yang terpenting, aku tidak bisa terus diam membiarkan orang lain membuat perhitungan di atas uang, tenaga, dan kepercayaanku. Sejak mulai curiga, aku tidak lagi memandang Baskara dengan mata seorang wanita yang sedang menanti hari pernikahan. Aku memandangnya seperti sebuah teka-teki yang harus kupecahkan. Dan untuk memecahkannya, aku harus tahu di mana letak fakta yang sebenarnya. Semakin Baskara mendesak soal interior, semakin aku merasa ada yang tidak beres di balik ketergesa-gesaannya itu. Seorang pria yang sudah benar-benar melunasi rumahnya, seharusnya berpikir untuk menyeimbangkan pengeluaran, mengatur, dan memilih perabotan dengan bijak. Sebaliknya, Baskara memberiku kesan bahwa ia sedang terburu-buru karena hal lain, seolah ada tenggat waktu yang mengejarnya. Aku punya seorang teman kuliah bernama Dewi yang sekarang bekerja di bagian kredit sebuah bank. Kami tidak terlalu dekat sampai harus setiap hari berkirim pesan, tapi kami adalah tipe teman yang jika salah satu meminta tolong, yang lain akan langsung mengerti bahwa itu adalah masalah serius. Suatu sore sepulang kerja, aku sengaja mengajak Dewi bertemu di sebuah kedai kopi dekat kantornya. Awalnya aku ragu, karena aku tidak suka melibatkan orang lain dalam masalah pribadiku. Tapi semakin kupikirkan, aku sadar aku tidak bisa menunggu Baskara jujur. Orang seperti dia, jika benar-benar menyembunyikan sesuatu, pasti akan menyembunyikannya sampai akhir. Begitu duduk, Dewi langsung menatapku dan bertanya, "Muka kamu kenapa? Tidak kelihatan seperti orang yang mau menikah." Aku tersenyum kecut, mengaduk es teh di hadapanku, lalu berkata singkat, "Aku butuh bantuanmu untuk memeriksa sesuatu. Bukan hal ilegal, kok. Hanya membantuku melihat sesuatu yang kurasa tidak beres,
Setelah aku menceritakan sekilas soal Baskara membeli apartemen, soal ia mendesakku mengeluarkan uang untuk interior, dan soal ia selalu menghindar jika ditanya soal progres pembayaran, Dewi terdiam. Ia tidak memotong, hanya mendengarkan sampai selesai, baru bertanya, "Kamu punya kode unit atau nama proyek apartemennya?" Aku mengangguk. Entah sejak kapan, aku sudah menyiapkannya di ponselku. Mungkin rasa curigaku sudah begitu besar, hingga tanpa sadar aku telah mengumpulkan semua informasi itu. Dewi melihatnya dan tidak berjanji banyak. Ia hanya berkata, "Aku tidak bisa melakukan hal di luar kewenanganku. Tapi jika ada informasi yang seharusnya kamu tahu tapi disembunyikan, aku akan bantu tunjukkan jalannya." Kalimat itu sudah cukup bagiku. Aku pulang dengan perasaan berat. Sepanjang malam itu, aku hampir tidak bisa fokus pada apapun. Baskara masih mengirim pesan seperti biasa, mengirim model tempat tidur, model lampu gantung, dan mendesakku untuk segera membuat keputusan. Aku masih membalasnya dengan normal, menjaga nada bicaraku tetap lembut seperti biasa, tapi hatiku hanya menunggu telepon dari Dewi. 2 hari kemudian, tepat saat aku sedang rapat dengan tim desain, ponselku bergetar. "Dewi." Aku izin keluar ke koridor untuk mengangkat telepon. Di seberang sana, hening beberapa detik sebelum Dewi akhirnya bicara dengan suara pelan. "Lara, kamu harus tenang, ya." Hanya dengan satu kalimat itu, jantungku sudah berdebar kencang. Aku bersandar di dinding, mencengkeram ponselku erat-erat. Dewi melanjutkan, perlahan-lahan, Baskara baru membayar uang tanda jadi awal sebesar 200 juta rupiah. Sisa 1,8 miliar rupiahnya masih belum dilunasi ke pihak developer. Aku terpaku. Semua suara di sekitarku seolah menjauh. Koridor kantor masih ramai orang berlalu lalang, suara AC masih terdengar. Tapi aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri. 200 juta. Jadi benar dugaanku. Apartemen yang selama ini dibanggakan Baskara sebagai rumah yang kubeli, ternyata baru sebatas uang tanda jadi. Semua bualan tentang tanggung jawab sebagai pria, tentang ia sudah mengurus hal terbesar, hanyalah lapisan cat indah yang menutupi sebuah kebohongan besar. Aku bertanya lagi, meskipun telingaku sudah mendengar dengan sangat jelas, "Kamu yakin?" Dewi menghela napas. "Aku tidak akan bicara kalau belum memeriksa dengan teliti." "Kamu paham kan masalahnya sekarang? Kalau pihak developer menagih pelunasan dan dia tidak punya uang, kemungkinan besar." Dewi tidak menyelesaikan kalimatnya. Tapi aku mengerti sisanya. Kemungkinan besar Baskara berencana menggunakan uangku untuk menutupi kekurangan itu. Soal interior hanyalah sebuah alasan. Yang ia butuhkan sebenarnya bukan 1 miliar untuk perabotan. Yang ia butuhkan adalah seseorang yang punya uang tunai, cukup percaya padanya, dan cukup luluh untuk mengeluarkan uang, lalu tidak punya jalan untuk menariknya kembali. Aku menutup telepon dan berdiri sangat lama di koridor. Perasaan kaget di awal berlalu, yang tersisa bukanlah rasa sakit, melainkan rasa dingin yang menusuk. Dingin karena ngeri, dingin karena menyadari betapa lihainya aku telah digiring dengan kata-kata manis selama ini. Jika hari itu aku tidak curiga, jika aku tetap percaya seperti sebelumnya, mungkin tidak lama lagi, aku akan dengan sukarela melemparkan uangku ke sebuah apartemen yang bukan milikku. Malam itu, Baskara meneleponku seperti biasa. Suaranya terdengar sangat gembira, seolah tidak ada masalah apapun selain persiapan pernikahan bahagia di depan mata. Uang interiornya ditransfer cepat. "Ya," katanya. "Aku punya kenalan yang bisa kerjakan dengan harga lebih murah dari biasanya. Kalau telat, nanti harganya naik." Aku berdiri di dekat jendela apartemen sewaanku, menatap lampu jalan yang terpantul di dinding seberang. Hatiku tenang seperti air. Jika ini adalah aku sebulan yang lalu, mungkin kalimat itu akan membuatku panik. Tapi sekarang tidak. Aku tersenyum, mencoba menjaga suaraku senatural mungkin. "Iya, biar aku yang urus." Di seberang sana, aku bisa mendengar Baskara menghela napas lega. Ia bahkan tertawa. "Aku tahu kamu memang selalu pengertian." Aku memejamkan mata sejenak. "Pengertian?" "Ya. Kali ini aku akan pengertian dengan cara yang tidak akan pernah ia duga."
Seminggu kemudian, Baskara sengaja mengajakku makan malam. Baru saja duduk, ia sudah mencondongkan tubuh ke arahku. Suaranya direndahkan seolah takut didengar orang lain. Pihak developer mendesak pelunasan sisa pembayaran apartemen. Sepertinya dalam beberapa hari ini harus diselesaikan, kalau tidak nanti proses serah terimanya tertunda. Selesai bicara, ia menatapku lurus-lurus, tatapannya penuh selidik dan harapan. Siapapun yang tidak tahu ceritanya mungkin akan mengira itu adalah tatapan seorang pria yang sedang berdiskusi serius dengan calon istrinya. Hanya aku yang bisa melihat di baliknya ada ketidaksabaran seorang pria yang sedang butuh uang. Aku meletakkan sendok, menatap Baskara, lalu tersenyum sangat tipis. "Mas tenang saja," kataku. "Aku akan bantu." Kalimat itu membuat wajah Baskara langsung cerah. Ia tersenyum, menuangkan air untukku, bahkan pura-pura menggenggam tanganku dengan penuh haru. "Aku tahu kamu tidak akan membiarkanku sendirian." Aku tidak menarik tanganku. Aku hanya duduk di sana dengan tenang, membiarkannya percaya bahwa mangsanya sudah masuk perangkap. Tapi Baskara tidak tahu, keesokan paginya, aku tidak mentransfer sepeser pun ke rekeningnya. Aku menghubungi pihak developer secara langsung, membawa seluruh sisa uang pembayaran, dan meminta pertemuan untuk membahas setiap detailnya. Aku melunasi seluruh sisa 1,8 miliar rupiah yang kurang dari apartemen itu. Dan di bagian berkas tambahan, aku menandatangani sebuah permintaan yang jauh lebih penting dari sekadar transfer uang. Aku meminta untuk mengubah informasi pembeli menjadi namaku. Sejak saat itu, apartemen yang masih dibangga-banggakan oleh Baskara kepada dunia, sebenarnya sudah tidak lagi menjadi miliknya. Dan aku, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan diseret dalam pusaran kata-kata manis itu, akhirnya merasa mendapatkan kembali kendali. Baskara masih belum tahu apa-apa. Dan aku tidak akan buru-buru memberitahunya. Karena ada utang-utang tertentu yang harus ditagih pada saat yang tepat agar terasa setimpal. Setelah aku diam-diam melunasi sisa pembayaran 1,8 miliar rupiah kepada developer dan menyelesaikan perubahan nama di dokumen, aku sama sekali tidak menunjukkan gelagat yang aneh. Aku masih membalas pesan Baskara tepat waktu, masih ikut dengannya memilih tanggal untuk foto prewedding dan masih mendengarkannya membahas soal undangan, restoran, dan seserahan, seolah hatiku tidak pernah diguncang badai. Aku tahu betul. Dengan orang seperti Baskara, jika aku menunjukkan perubahan sikap sedikit saja, ia akan langsung waspada. Dan aku tidak ingin ia waspada. Aku ingin ia terus percaya bahwa aku masih terbuai oleh kata-kata manisnya. Semakin hari, Baskara semakin menunjukkan sifat aslinya yang penuh perhitungan. Ia tidak lagi basa-basi seperti di awal. Ia mulai bicara soal uang, dokumen, dan kepemilikan dengan nada yang sangat lugas dan terperinci, seolah sedang membahas transaksi bisnis, bukan membangun kehidupan dengan orang yang akan dinikahinya. Suatu malam, kami makan di sebuah warung kecil dekat rumahku. Suasana makan malam itu awalnya tenang, sampai tiba-tiba Baskara meletakkan mangkuknya, mengelap mulut dengan tisu, lalu menatapku dan berkata, "Nanti setelah menikah, aku rasa kita perlu tanda tangan perjanjian pranikah biar jelas." Aku mengangkat kepala menatapnya. Wajahku tetap tenang. "Perjanjian apa?" Baskara menopangkan sikunya di meja, suaranya sangat wajar. "Ya, apartemen ini kan milikku, interiornya milikmu. Kita tulis di atas kertas biar tidak ada masalah di kemudian hari." Aku mendengarnya dan hatiku terasa semakin dingin. Pria di hadapanku ini sudah tidak ada lagi sisa-sisa kelembutan seperti di awal. Ia sedang duduk di sana, menghitung setiap langkah, menutup setiap celah, seolah takut aku akan merebut sesuatu miliknya. Padahal, dialah yang sedang berencana mengeruk uangku dengan cara yang seolah-olah indah. Aku meletakkan sumpit, menatap lurus ke wajahnya, lalu bertanya dengan nada ringan seolah hanya bercanda, "Kalau aku mengeluarkan hampir 1 miliar untuk perabotan, nanti kalau kita cerai, barang-barangnya boleh aku bawa, kan?" Baskara langsung tertawa. Tawa yang singkat dan sinis, hingga membuatku mual. Ia mengangkat bahu. "Barang yang sudah menempel di rumah yang mana bisa dibawa pergi?" Aku terdiam beberapa detik.
Hanya satu kalimat itu sudah cukup untuk membuat semua kepingan teka-teki di kepalaku menyatu. Ia sama sekali tidak berpikir untuk membangun apapun bersama-sama. Ia hanya ingin aku mengeluarkan uang, mengubah barang-barang itu menjadi bagian dari apartemen, lalu secara otomatis menganggapnya sebagai miliknya. Dari apartemen hingga interior, dari janji hingga semua perhatian yang ia berikan, semuanya hanya untuk menggiringku ke posisi yang ia inginkan, dengan sukarela mengeluarkan uang, dengan sukarela percaya, lalu tidak punya jalan untuk kembali. Aku tidak berdebat. Aku hanya menunduk dan mengambil sepotong sayur, seolah jawaban tadi tidak mengguncangku sama sekali. Mungkin justru keheninganku itu yang membuat Baskara merasa lebih aman. Ia bahkan tersenyum, suaranya melembut seolah ingin menenangkan. Aku bilang begitu kan biar nanti tidak ada masalah. Jelas dari awal itu lebih baik. Aku hanya menjawab singkat, iya. Tapi sejak makan malam itu, tidak ada lagi keraguan di hatiku. Jika sebelumnya, aku masih mencoba menenangkan diri bahwa mungkin Baskara hanya terlalu pragmatis atau terlalu egois, saat itu aku sudah melihat kebenaran yang lain. Pria ini tidak mencintaiku, ia sedang membuat perhitungan di atasku. Beberapa hari kemudian, aku mampir ke apartemen sewa Baskara untuk mengantarkan beberapa dokumen dari pihak vendor pernikahan. Pintu kamarnya tidak terkunci. Aku mendorongnya pelan dan tidak melihat siapapun di ruang tamu. Saat hendak memanggilnya, aku mendengar suara Baskara dari arah balkon. Ia sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Suaranya direndahkan, tapi tidak sampai tidak terdengar. Aku refleks berhenti. Aku lagi bujuk dia keluarin uang buat interior Mama jangan desak-desak terus, sabar sedikit. Apartemen 2 miliar tapi aku cuma keluar 200 juta, untung besar kan? Aku berdiri terpaku di balik lemari dekat pintu balkon. Setiap kata terdengar begitu jelas di telingaku. Dari seberang telepon, terdengar tawa Ibu Ratna, melengking dan penuh kemenangan hingga membuatku merinding. Perempuan itu bodoh nak. Dikasih kata-kata manis sedikit saja pasti langsung keluar uangnya. Tipe seperti dia itu, kelihatannya saja pintar, tapi ketemu laki-laki yang mulutnya manis ya nurut seperti anjing. Aku mencengkeram ponsel di tanganku begitu erat hingga jari-jariku terasa sakit. Jika ada yang melihat wajahku saat itu, mungkin mereka akan mengira aku akan langsung menyerbu keluar dan membuat keributan. Tapi tidak. Aku hanya berdiri diam. Begitu diam hingga aku sendiri merasa aneh. Mungkin ketika kebenaran yang kejam tersingkap begitu jelas, seseorang tidak lagi punya kekuatan untuk marah seketika itu juga. Yang ada di dalam diriku saat itu hanyalah perasaan yang sangat dingin dan sadar. Semuanya sudah jelas. Tidak ada lagi yang perlu diragukan, diharapkan, atau dibohongi. Baskara masih terus berbicara di balkon, suaranya penuh kemenangan. Aku tidak mendengarkan lebih lanjut. Aku diam-diam mundur, menarik pintu dengan sangat pelan, lalu turun ke lobi dan berdiri di sana sangat lama. Angin sore meniup rambutku, lalu lalang kendaraan terdengar bising, tapi aku hanya berdiri menatap arus manusia dengan perasaan yang aneh. Tidak sakit sampai menangis, tidak marah sampai gemetar, hanya saja ada sesuatu di dalam diriku yang telah patah. Malam itu, aku yang lebih dulu mengirim pesan pada Baskara. Pesannya sangat singkat. Mas tenang saja, interiornya biar aku yang urus semua. Baskara langsung menelepon balik, suaranya terdengar sangat gembira. Benar? Aku tahu kamu pasti paling mengerti aku. Ia bahkan tertawa ringan, tawa seseorang yang yakin telah memenangkan permainan. Lihat kan? Aku tahu kamu sayang sama aku. Aku juga tertawa. Senyum yang kutahu tidak ada lagi kehangatan di dalamnya. Aku menjawab dengan lembut seperti biasa. Iya, karena aku sayang makanya aku urus. Setelah menutup telepon, aku duduk sangat lama di tepi tempat tidur, layar ponsel masih menyala di tanganku. Di luar jendela, lampu jalan memantulkan warna kuning pucat di dinding. Kamar terasa begitu sunyi, aku menyandarkan kepala ke dinding memejamkan mata. Di kepalaku saat itu hanya ada satu pikiran. Bersenang-senanglah, Baskara. Nanti kamu akan tahu, siapa sebenarnya yang tertipu, sampai akhir dalam permainan ini.
Setelah pesan singkatku yang menyatakan akan menanggung seluruh biaya interior, suasana antara aku dan keluarga Baskara berubah drastis. Jika sebelumnya Ibu Ratna masih menjaga sedikit sopan santun, kini ia hampir secara terang-terangan ikut campur dalam segala hal. Perasaanku saat itu sangat jelas. Seolah begitu aku mengangguk untuk mengeluarkan uang, seluruh keluarganya langsung menganggap uang itu dan apartemen itu sebagai milik mereka. Sementara aku hanyalah sebuah dompet berjalan yang harus dijaga agar tetap penurut sampai hari pernikahan. Keesokan siangnya, Ibu Ratna sudah meneleponku sejak pagi. Suaranya terdengar sangat antusias. "Elara, nanti sore ada waktu tidak? Temani ibu lihat-lihat perabotan untuk rumah baru. Urusan begini, laki-laki mana mengerti?" Aku tersenyum dan menjawab dengan sangat lembut, "Bisa, Bu." Dalam hati aku tahu, ia bukan ingin membantuku memilih perabotan. Ia ingin mengontrol secara langsung berapa banyak uang yang akan kukeluarkan dan untuk apa saja. Sore itu, aku menyetir mobil untuk menjemput Ibu Ratna di rumahnya. Begitu masuk mobil, ia langsung berbicara tanpa henti tentang rumah. Katanya rumah harus mewah agar membawa rezeki. Pernikahan itu sekali seumur hidup jadi tidak boleh asal-asalan. Aku hanya mengiyakan saja. Ibu Ratna membawaku ke sebuah showroom interior besar di pusat kota. Belum sempat duduk, ia sudah menunjuk sebuah sofa di tengah ruangan dengan nada penuh keyakinan. "Yang ini bagus, impor dari Italia, harganya cuma 150 juta. Rumah mewah harus sepadan." Aku melihat sofa berlapis kulit berwarna krem itu. Modelnya memang bagus, tapi harganya cukup untuk membeli seluruh perabotan ruang tamu yang layak. Aku bertanya dengan sangat pelan. "Kenapa harus beli yang semahal itu, Bu? Kita kan hanya tinggal berdua." Ibu Ratna menoleh menatapku, tersenyum sinis. Senyum yang sudah sangat kukenal. "Kamu tidak mengerti. Rumah anakku ya harus kelihatan berkelas. Nanti tamu-tamu datangkan bisa lihat kalau rumah ini punya standar." Aku mendengarnya dan hanya bisa tertawa dalam hati. Sejak kapan apartemen anak ibu, yang dibeli dengan uangku, menjadi ajang pamer untuk gengsinya? Tapi aku tidak berdebat, aku diam-diam mengikutinya, mengamati dan mengingat setiap perkataannya. Tidak lama kemudian, Baskara datang, tapi ia tidak sendirian. Adiknya, Rania, ikut bersamanya. Begitu masuk showroom, Rania langsung melihat sekeliling dan berseru, seolah dialah pemilik apartemen itu. "Wah, di sini barangnya bagus-bagus. Aku suka gaya rumah modern begini." Lalu ia menarik tanganku, tersenyum lebar. "Mbak Elara, hari ini belanjanya yang royal, ya. Rumah baru harus keren." Belum sempat aku menjawab, Rania sudah berlari ke area lemari pakaian, menunjuk sebuah model dari kayu walnut yang sangat besar, dengan pintu kaca dan lampu LED di dalamnya. Seorang staf mendekat dan menyebutkan harganya lebih dari 200 juta. Rania mendengarnya tanpa berkedip, lalu menoleh padaku. "Mbak, beli yang ini saja. Bagus banget. Nanti kalau aku numpang di sana kan bisa ikut pakai." Aku menoleh menatapnya. "Numpang bagaimana?" Rania mengangkat bahu, berkata dengan santai seolah hal itu sudah diputuskan sejak lama. "Kata Mas Baskara, setelah menikah nanti aku juga pindah ke sana untuk sementara. Apartemen baru kan luas, tambah satu orang tidak masalah." Aku tidak langsung menjawab. Aku perlahan menoleh ke arah Baskara. Ia berdiri beberapa langkah dariku, kedua tangan di saku celana, wajahnya sangat santai. Melihatku menatapnya, ia hanya mengangguk sekali, seolah mengkonfirmasi hal yang paling wajar di dunia. "Keluargaku, kan?" Hanya 3 kata, tapi cukup membuat punggungku terasa dingin. Keluarganya, apartemennya, adiknya akan pindah ke sana. Ibunya ikut campur memilih barang-barang mahal. Sementara aku, yang didorong untuk mengeluarkan uang, tidak pernah ditanya sekalipun apakah aku setuju. Di mata mereka, apartemen itu sudah lama menjadi milik mereka, mereka hanya menungguku menyelesaikan peran terakhir. Orang yang mengeluarkan uang. Kunjungan ke showroom itu berlangsung selama hampir 3 jam. Ibu Ratna terus memilih barang-barang termahal. Rania ikut nimbrung memberi saran ini itu, dari gorden hingga meja rias,
dari lampu gantung hingga kursi bar. Suatu kali ia bahkan memegang sebuah cermin hias seharga hampir 30 juta, memutarnya di depan wajahnya, lalu berkata, "Ini kalau digantung di kamarku pasti cocok." Aku mendengarnya dan merasa sangat konyol. Kamarku. Ia bahkan belum melangkahkan kaki ke sana tapi sudah seenaknya membagi-bagi ruangan di apartemenku seolah itu rumahnya sendiri. Baskara hampir tidak ikut campur. Ia hanya berdiri di sana, sesekali mengangguk, sesekali berkata, "Iya, yang itu bagus, atau beli saja, sayang, biar tidak ganti-ganti lagi." Sikapnya itulah yang paling membuatku melihat sifat aslinya. Ia sama sekali tidak merasa ibu dan adiknya keterlaluan. Sebaliknya, ia sangat puas karena seluruh keluarganya sedang bekerja sama untuk mewujudkan mimpi mereka di atas uangku. Malam itu, setelah mengantar Ibu Ratna pulang, aku dan Baskara mampir ke sebuah kedai minuman di pinggir jalan. Suasana di antara kami sangat normal. Aku mengaduk es jeruk di hadapanku, menunggu saat yang tepat ketika Baskara sedang asyik dengan ponselnya, lalu bertanya dengan sangat pelan, "Kalau nanti ada apa-apa, Mas akan kembalikan uang interiorku, tidak?" Baskara langsung mengangkat kepala. Hanya sedetik, tapi aku melihat dengan jelas tatapannya berubah, tidak ada lagi kelembutan. Ia tertawa dingin, tawa yang seolah menamparku. "Kamu pikir aku bodoh?" Aku terdiam. Ia melanjutkan dengan sudut bibir terangkat, nadanya setengah bercanda setengah serius. "Barang yang sudah dibeli untuk rumah ya jadi milik rumah. Pertanyaanmu aneh sekali." Aku tidak bertanya lagi. Karena kalimat itu sudah menjadi jawaban paling jelas untuk semuanya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penantian, tidak ada lagi yang bisa kubohongi pada diriku sendiri. Malam itu, aku menyetir pulang dengan perasaan yang anehnya tenang. Bukan tenang karena damai, tapi tenang karena akhirnya aku melihat seluruh papan permainan di hadapanku. Baskara dan keluarganya sudah menunjukkan wajah asli mereka dengan sangat jelas. Mereka tidak hanya ingin memanfaatkanku, mereka yakin aku akan dengan patuh memberikan uang, dan setelah itu, apapun yang terjadi, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu, aku tahu aku tidak bisa menunda lagi. Aku tidak bisa terus melangkah perlahan seperti sebelumnya. Rencanaku harus lebih cepat, lebih ringkas, dan lebih tegas. Sejak mendengar Baskara mengucapkan kalimat "kamu pikir aku bodoh," aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Baiklah, jika kamu sudah berhitung sepintar itu, kali ini aku akan tunjukkan padamu apa artinya kehilangan segalanya. Setelah malam itu, aku mulai menunggu saat yang tepat, dan saat itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Tinggal sekitar seminggu lagi sebelum serah terima unit, Baskara tiba-tiba mengubah taktiknya dari mendesak secara halus menjadi mendesak secara terang-terangan, tanpa perlu ditutup-tutupi lagi. Pagi itu, saat aku baru duduk di meja kerja, ponselku bergetar. Pesan dari Baskara muncul, sangat singkat, tapi cukup membuatku tertawa. "Transfer 700 juta dulu, ya. Biar aku DP perabotannya, jangan ditunda lagi. Mereka cuma kasih harga bagus sampai akhir minggu ini." Tidak ada basa-basi, tidak ada sapaan lembut. Ia mengirim pesan seolah itu adalah kewajibanku, seolah uang di rekeningku sudah menjadi miliknya. Aku menatap layar ponsel selama beberapa detik. Jika ini adalah aku 2 bulan yang lalu, mungkin pesan itu akan membuatku bingung, lalu menyalahkan diri sendiri karena terlalu banyak berpikir. Tapi sekarang berbeda. Aku meletakkan ponsel, meminum seteguk kopi, lalu membalas pesannya. Nadaku begitu tenang hingga aku sendiri merasakannya. "Tidak perlu, Mas. Aku sudah siapkan." Pesan baru saja terkirim, belum sampai 1 menit, Baskara langsung menelepon. Suaranya terdengar begitu cerah. "Benar. Aku tahu kamu memang paling bisa diandalkan. Kalau ada uangnya, lebih baik diselesaikan sekalian, kan?" Aku bersandar di kursi, menjawab singkat, "Iya, Mas tenang saja." Mungkin jawabanku itu membuatnya percaya sepenuhnya bahwa aku sudah luluh. Selama panggilan itu, Baskara tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia bahkan tertawa dan berkata, punya istri yang pintar cari uang memang meringankan banyak hal. Malam itu, Baskara pergi minum-minum dengan teman-temannya. Aku tidak ada di sana, tapi secara kebetulan,
Aku mendengar hampir seluruh percakapan mereka. Salah satu teman Baskara pernah bekerja sama dengan perusahaanku, ia mengenalku dan tahu aku akan menikah dengan Baskara. Orang itulah yang mengirimiku sebuah video singkat dari Instagram Story yang diunggah lalu dihapus dengan cepat. Tapi itu sudah cukup. Dalam video yang buram itu, terdengar suara gelas beradu, suara tawa laki-laki yang riuh, dan yang paling jelas adalah suara Baskara yang penuh kemenangan. Punya istri pintar cari uang memang beda. Aku belum keluar banyak tapi rumah sudah siap. Suara lain menimpali, setengah bercanda. Nanti kalau cerai bagaimana? Takut diminta balik? Tidak? Terdengar tawa sinis Baskara. Aku masih ingat betul tawa itu. Singkat, kering dan angkuh. Cerai ya dia yang rugi. Barang yang sudah masuk rumah mana bisa dibawa keluar? Di seberang sana terdengar sorakan dan ledekan dari teman-temannya yang sudah mabuk. Sementara aku, duduk di ruang tamu apartemen sewaanku, menatap video berdurasi 10 detik itu dengan hati yang beku, tidak lagi sakit, tidak lagi marah sampai gemetar. Hanya ada rasa jijik yang sangat dalam. Aku mematikan ponsel, menuang segelas air putih, lalu duduk di meja kerja. Tepat saat itu, notifikasi email baru muncul. Aku membukanya, dan jantungku berdebar kencang. Itu adalah email konfirmasi dari pihak developer. Isinya singkat dan jelas, setiap barisnya seolah menjadi stempel pengesahan dari semua rencanaku. Apartemen telah dilunasi sepenuhnya. Berkas-berkas telah selesai disesuaikan. Nama pemilik di dalam kontrak, Elara Widjaja. Aku menatap layar sangat lama. Di luar sana, kota masih ramai seperti biasa. Di dalam hatiku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sebuah perasaan aneh muncul. Bukan kebahagiaan yang riuh. Bukan pula kepuasan yang berlebihan. Hanya sebuah senyum yang sangat tipis di sudut bibirku. Aku menutup laptop. Aku tahu, sejak saat ini, semuanya sudah berbeda. Apartemen yang dikira Baskara akan ia masuki dengan bangga sebagai pemilik, sebenarnya sudah sepenuhnya menjadi milikku. Tepat saat itu, ponselku bergetar lagi. Pesan dari Baskara. Akhir minggu ini kita serah terima unit, ya? Aku undang keluarga besar untuk syukuran kecil. Aku bisa membayangkan wajahnya saat mengetik pesan itu. Pasti sedang tersenyum lebar, membayangkan seluruh keluarganya datang ke apartemen baru. Ibunya duduk di tengah ruang tamu dengan gaya seorang nyonya rumah, adiknya memilih kamar, dan aku berdiri di sana dengan patuh. Aku mengambil ponsel, mengetik dengan perlahan, setiap hurufnya jelas. Boleh. Aku juga punya kejutan untukmu. Setelah mengirimnya, aku meletakkan ponsel dan bersandar di kursi. Di seberang sana, mungkin Baskara sedang tersenyum puas, mengira kejutanku adalah sesuatu yang manis dari calon pengantin. Ia tidak tahu, kejutan itu bukanlah untuk membuatnya senang. Kejutan itu adalah sesuatu yang akan merobek seluruh topeng yang telah ia kenakan selama ini. Dan aku tahu betul, hari serah terima unit nanti bukanlah hari perayaan seperti yang ia bayangkan. Itu akan menjadi hari di mana semua perhitungannya runtuh di depan matanya. Tiba di hari serah terima unit, antusiasme Baskara bahkan melebihi dugaanku. Sejak pagi, ia sudah menelepon, mendesakku untuk datang tepat waktu. Suaranya penuh semangat seolah ini adalah hari bersejarah dalam hidupnya. Aku datang belakangan, tidak bersama dengan keluarga Baskara. Ketika aku tiba di lantai 12, pintu apartemen sudah terbuka lebar. Suara tawa dan obrolan terdengar sampai ke koridor. Hanya dengan berdiri di luar beberapa detik, aku tahu hari ini Baskara tidak merencanakannya sebagai acara serah terima biasa. Ia mengubahnya menjadi semacam perkenalan tidak resmi, seolah ingin seluruh keluarganya menyaksikan hasil yang akan segera ia genggam. Aku melangkah masuk, hanya membawa sebuah tas tangan kecil, wajahku tenang. Di dalam apartemen, Ibu Ratna sedang berdiri di tengah ruang tamu, matanya memandang ke seluruh penjuru, mulutnya tidak bisa menyembunyikan kepuasan. Begitu melihatku, ia tertawa keras. Suaranya begitu nyaring hingga beberapa tetangga yang lewat di koridor menoleh. Mulai hari ini rumahnya Baskara anakku, katanya. Lumayan juga. Tinggal diisi interior yang bagus, pasti kelihatan mewah. Aku tidak menjawab. Aku hanya melangkah masuk,
meletakkan tas di atas meja dapur, lalu bersandar di sana, diam-diam mengamati setiap orang. Ibu Ratna berjalan dari ruang tamu ke balkon, gayanya tak ubahnya seorang nyonya besar yang sedang memeriksa asetnya. Rania lebih parah lagi. Ia berlari dari satu kamar ke kamar lain, membuka pintu, mengintip, lalu tertawa girang seperti anak kecil yang mendapat hadiah. Saat tiba di kamar tidur di dalam, ia menoleh dan berkata tanpa rasa malu, "Kamar ini untukku saja. Pencahayaannya bagus, dekat kamar mandi. Paling pas untukku." Aku meliriknya sekilas, lalu diam. Baskara berdiri di dekat balkon, kedua tangannya di saku, wajahnya berseri-seri. Wajahnya itu membuatku ingin tertawa. Seorang pria sedang berdiri di apartemen yang ia kira miliknya, melihat ibu dan adiknya dengan bebas membagi-bagi ruangan, sementara ia sama sekali tidak tahu bahwa tanah yang ia pijak sebenarnya sudah berbeda. Ia bahkan menoleh ke arah Rania dan berkata, "Iya, nanti kamu pilih saja kamar mana. Yang penting interiornya diselesaikan dulu." Ibu Ratna mendengar itu dan langsung menimpali. "Betul. Perabotannya harus yang sepadan. Rumah bagus kalau isinya murahan kan sama saja pakai baju mahal tapi tidak pakai sepatu." Selesai bicara, ia menoleh ke arahku, tatapannya setengah mengingatkan, setengah mendesak. "Elara, ibu bilang ya, kalau sudah keluar uang jangan tanggung-tanggung. Sekalian yang bagus, biar tidak kelihatan kampungan." Aku masih tidak menjawab. Di hatiku saat itu tidak ada lagi rasa marah atau sesak seperti hari-hari sebelumnya. Aku hanya merasakan ketenangan yang aneh. Seolah semakin aku melihat mereka berakting, semakin aku yakin bahwa keputusanku benar. Tepat saat itu, Baskara melangkah mendekatiku. Mungkin ia merasa aku terlalu lama diam, jadi ia ingin langsung ke inti persoalan. Ia merendahkan suaranya, tapi cukup untuk didengar seluruh keluarga. "Elara, uang interiornya sudah kamu siapkan?" Pertanyaan itu baru saja selesai. Ibu Ratna dan Rania hampir bersamaan menoleh ke arahku. Aku melihat dengan jelas di mata mereka bukanlah kepedulian, melainkan penantian. Penantian yang sangat terang-terangan dan serakah. Mereka tidak peduli aku senang atau sedih, apa yang kupikirkan, atau apakah aku merasa tersinggung. Yang mereka butuhkan hanyalah jawaban. Apakah uangnya sudah siap, kapan ditransfer, kapan bisa mereka gunakan? Aku mengangguk pelan, lalu dengan tenang membuka tas tanganku. Dari dalamnya, aku mengeluarkan setumpuk kertas yang dijepit rapi dalam sebuah map plastik transparan. Baskara melihatnya dan tersenyum miring. Senyum seseorang yang mengira segalanya berjalan sesuai rencana. Ia langsung mengulurkan tangan. "Sini aku lihat." Aku tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan map itu di tangannya. Baskara mengambilnya, awalnya masih dengan wajah santai. Mungkin ia mengira itu adalah tagihan, daftar harga, atau paling banter bukti pemesanan interior yang ia tunggu-tunggu. Tapi hanya dalam beberapa detik, raut wajahnya mulai berubah. Senyum di bibirnya membeku, lalu lenyap. Alisnya berkerut, matanya bergerak cepat membaca setiap baris seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Saat ia membalik ke halaman kedua, tangannya yang memegang kertas itu mulai sedikit gemetar. Aku berdiri diam, mataku tak lepas dari wajahnya. Baskara mengangkat kepala menatapku, wajahnya yang tadi cerah kini pucat pasi. Ia membuka mulut, tapi butuh beberapa detik sebelum bisa bersuara. "Ini apa?" Belum sempat aku menjawab, Ibu Ratna sudah maju dan merebut map itu dari tangan anaknya. Ia belum selesai membaca setengah halaman, tapi sudah menjerit melengking. "Apa-apaan ini?" Suasana di apartemen itu seolah membeku. Rania berlari keluar dari kamar dengan wajah bingung. Sementara Baskara berdiri kaku seolah baru saja dipukul palu. Aku masih bersandar di meja dapur, perlahan menatap dari satu orang ke orang lain, lalu akhirnya bersuara dengan jelas, setiap katanya terdengar. "Apartemen ini sudah saya lunasi sepenuhnya, pihak developer juga sudah menyelesaikan proses balik nama ke atas nama saya." Kalimatku baru saja selesai. Seisi ruangan hening. Aku menatap lurus ke mata Baskara. Itu adalah pertama kalinya sejak kami berkenalan, aku melihat emosi yang tidak bisa ia sembunyikan terpampang begitu jelas di wajahnya, kepanikan.
Baskara menatapku seolah baru saja mendengar bahasa asing, benar-benar tidak mengerti. Wajahnya pucat, bibirnya bergerak-gerak beberapa kali sebelum akhirnya bisa bersuara, tapi suaranya tidak lagi seyakin biasanya. Kamu ini main-main ya? Belum selesai kalimatnya, ia sudah melemparkan map berisi dokumen itu dengan kasar ke atas meja kayu sementara di tengah ruangan. Suara kertas menghantam meja terdengar kering dan kasar, sama seperti topengnya yang baru saja terkoyak. Lalu ia menggeram. Kamu sudah gila, ya? Aku yang beli apartemen ini. Aku tidak bergerak sedikit pun. Aku hanya menatapnya, sudut bibirku sedikit terangkat. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum dingin seseorang yang akhirnya mendengar lawannya mengakui kebohongannya. Aku melangkah perlahan ke meja, membungkuk untuk mengambil kembali dokumen yang baru saja ia lempar, merapikannya, lalu meletakkannya kembali dengan rapi di hadapan semua orang. Setelah itu, barulah aku mengangkat kepala. Suaraku begitu tenang hingga membuat Ibu Ratna pun terdiam. Mas hanya bayar uang tanda jadi 200 juta. Kalimat itu baru saja jatuh. Seisi ruangan seolah tercekik. Rania yang berdiri di dekat pintu kamar tidur pun terdiam. Matanya berpindah-pindah dari aku ke kakaknya. Sementara Baskara, seperti ditusuk di titik terlemahnya. Kamu bicara omong kosong apa? Bentaknya. Tapi bentakannya tidak lagi terdengar keras, melainkan pecah dan parau, menunjukkan kepanikan. Aku tidak berdebat. Aku membuka tas, mengeluarkan selembar kertas lain yang sudah kulipat, lalu meletakkannya dengan perlahan di atas meja. Ini bukti transfer 1,8 miliar rupiah. Atas nama Elara Widjaja. Kalau mau dibaca, silakan. Ibu Ratna menerjang maju, merebut kertas itu seolah orang tenggelam yang menemukan pelampung. Tapi semakin ia melihat, raut wajahnya semakin berubah. Awalnya kaget, lalu pucat, dan akhirnya marah bercampur bingung hingga wajahnya berkerut. Ia mengangkat kepala menatapku, bibirnya gemetar. Baskara merebut kertas itu dari tangan ibunya, menatap tajam pada angka transfer, nama, dan tanggal konfirmasi pembayaran. Ia membolak-baliknya beberapa kali seolah mencari kesalahan, tapi semakin ia membalik, tangannya semakin gemetar. Aku berdiri tegak, kedua tangan bersedekap di dada. Untuk pertama kalinya selama kami berhubungan, aku tidak lagi menghindari tatapannya. Aku menatap lurus, lalu berkata dengan jelas, setiap kata seperti paku yang menancap di telinga mereka. Mas berencana menggunakan uang saya untuk melunasi apartemen ini, kan? Baskara membuka mulut, tapi tidak bisa langsung bicara. Ibu Ratna, tidak tahan lagi, ia maju ke arahku, suaranya melengking. Tapi dia itu calon suamimu, kalimat itu membuatku tertawa. Tawa yang singkat, tapi cukup membuat suasana semakin mencekik. Aku menoleh menatapnya, tidak ada lagi rasa hormat di mataku. Jadi ibu pikir saya harus membayar untuk anak ibu? Ibu Ratna terdiam. Aku tidak memberinya kesempatan untuk menyela. Calon suami bukan berarti punya hak untuk menjebak secara finansial. Belum menikah saja sudah berencana membuat saya mengeluarkan hampir 1 miliar untuk interior, sementara sisa uang apartemennya juga mau diambil dari saya. Ibu pikir saya sebodoh itu? Rania yang berdiri di samping mulai gelisah, wajahnya memerah lalu pucat, tidak ada lagi sisa-sisa kegembiraan seperti saat ia memilih kamar tadi. Baskara akhirnya bisa bersuara, tapi nadanya sudah sangat berbeda, tergesa-gesa dan panik. Elara? Kita bisa bicara lagi. Aku langsung menoleh padanya. Memotong kalimatnya tanpa ragu. Tidak perlu. Hanya 2 kata itu, tapi seperti pisau yang memutus semua sisa hubungan antara aku dan dia. Baskara terpaku. Mungkin saat itu ia baru benar-benar sadar bahwa segalanya sudah di luar kendalinya. Tidak ada lagi adegan aku duduk mendengarkan perhitungannya, tidak ada lagi gayanya yang seenaknya menganggap uangku sebagai miliknya, dan tidak ada lagi peran pengantin penurut yang ia kira bisa ia giring sesuka hati. Aku melangkah maju ke arahnya. Suaraku tidak keras, tapi setiap kalimat yang kuucapkan terdengar sangat jelas di apartemen yang kosong itu. Mulai hari ini, apartemen ini milik saya. Aku berhenti sejenak.
membiarkan mataku menyapu setiap wajah yang membeku dari keluarga itu. Lalu aku menatap lurus ke arah Baskara, menekankan setiap kata. Kalimat terakhirku jatuh seperti palu godam, kalau kamu mau tinggal, bayar sewa. Seluruh keluarga itu terdiam. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Bahkan Ibu Ratna, yang sejak tadi terus-menerus menyela, kini hanya bisa berdiri dengan mulut ternganga, seolah tidak percaya, calon menantu, yang ia kira sudah dalam genggamannya kini berani mengucapkan kalimat seperti itu. Baskara berdiri tak bergerak di tengah ruang tamu, wajahnya pucat pasi. Bukti transfer di tangannya jatuh ke lantai entah kapan. Dan aku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama diseret dalam permainan kata manis dan perhitungan kotor mereka, akhirnya merasa dadaku lega. Bukan karena aku memenangkan sebuah permainan, tapi karena sejak saat itu, aku tahu aku telah mendapatkan kembali hal yang paling penting, hak untuk menentukan hidup dan uangku sendiri. Suasana yang tadinya membeku di dalam apartemen seketika meledak. Baskara, dari kondisi terpaku, wajahnya berubah merah padam. Ia merebut tumpukan kertas dari atas meja, jari-jarinya meremasnya begitu kuat hingga ujung-ujungnya kusut. Tidak mungkin, geramnya. Kamu berani-beraninya mempermainkanku. Kalimat itu baru saja selesai. Aku sudah menatapnya lurus, setenang es. Mempermainkan? Yang sejak awal berencana menipu saya itu kamu, bukan saya. Mungkin justru ketenanganku inilah yang membuat Baskara semakin marah. Ia melangkah maju, matanya memerah, dadanya naik turun. Tapi belum sempat ia bicara lagi, Ibu Ratna sudah menerjang ke depan. Wanita itu, yang tadinya masih terkejut, seolah baru tersadar sepenuhnya. Wajah aslinya tidak lagi ia sembunyikan. Ia menunjuk lurus ke wajahku, suaranya melengking dan memekakkan telinga. Perempuan ini licik sekali. Dia menipu kita semua. Dia sudah merencanakannya dari awal. Aku tertawa singkat. Tawa yang begitu dingin hingga Rania yang berdiri di dekatnya pun terdiam. Menipu bagaimana? Uangnya uang saya, perjanjiannya atas nama saya, developernya sudah mengkonfirmasi. Atau di kepala ibu, hanya anak ibu yang boleh membuat perhitungan, sementara orang lain harus patuh ditipu? Beberapa kerabat yang sengaja diundang Baskara untuk pamer kini berkerumun di dekat pintu. Sejak tadi mereka hanya berbisik-bisik, sekarang ada yang mulai menarik lengan satu sama lain seolah hendak pergi, tapi Baskara langsung memanfaatkan kesempatan terakhir ini untuk memainkan peran korban. Ia menoleh ke arah mereka, suaranya meninggi penuh kepura-puraan. Lihat, kan? Saya mau menikahinya, tapi dia menusuk saya dari belakang seperti ini. Dia menyembunyikan semuanya dari saya, dari keluarga saya. Gaya bicaranya itu, jika orang tidak tahu ceritanya, memang sangat mudah membuat orang berpikir akulah penjahatnya. Rania langsung menimpali, wajahnya masam. Aku sudah curiga Mbak Elara ini tidak sesederhana kelihatannya. Ternyata memang perempuan materialistis, belum menikah sudah berencana merebut harta. Aku menatap kakak beradik itu. Hatiku tidak lagi marah, hanya merasa geli. Mereka masih berpikir hanya dengan meninggikan suara, hanya dengan memberiku label buruk, mereka bisa membalikkan keadaan seperti sebelumnya. Tapi sayangnya, kali ini aku tidak datang dengan tangan kosong. Aku tidak berdebat lagi. Aku hanya perlahan membuka ponsel, menekan file rekaman suara yang sudah kusimpan sejak lama. Apartemen yang tadinya riuh itu tiba-tiba hening ketika suara Baskara terdengar begitu jelas. Aku lagi bujuk dia keluarin uang buat interior. Mama jangan desak-desak terus. Apartemen 2 miliar tapi aku cuma keluar 200 juta. Disusul oleh tawa melengking Ibu Ratna. Perempuan itu bodoh, nak. Dikasih kata-kata manis sedikit saja pasti langsung keluar uangnya. Rekaman belum berjalan 1 menit, tapi seisi ruangan sudah sunyi senyap. Wajah Ibu Ratna berubah dari merah menjadi kelabu, lalu pucat pasi. Rania ternganga, matanya berkedip-kedip tak percaya. Sementara Baskara, ia menerjang lurus ke arahku seperti binatang yang terpojok. Matikan! Bentaknya. Sini. Tangannya baru saja terulur. Aku sudah mundur selangkah, mengangkat ponselku tinggi-tinggi, suaraku dingin. Coba saja sentuh saya.
Saya akan panggil satpam dan polisi sekarang juga. Mungkin kalimat itu menyadarkan sisa-sisa akal sehat di kepalanya. Ia berhenti, tapi matanya masih menyala karena malu. Para kerabat di luar mulai saling pandang dengan tatapan yang berbeda. Tidak ada lagi yang percaya pada omongan keluarga Baskara. Buktinya sudah begitu jelas. Aku memandang sekeliling, lalu melanjutkan. Suaraku tidak keras, tapi setiap katanya tajam seperti pisau. Saya sudah cukup sabar selama ini. Kalian pikir saya tidak tahu apa-apa. Pikir saya akan dengan patuh mengeluarkan uang hanya karena kata pernikahan. Tapi sayangnya, saya tidak sebodoh yang kalian kira. Dipermalukan di depan banyak orang, Baskara seolah kehilangan seluruh harga dirinya. Ia menggeretakkan gigi, menatapku dengan penuh kebencian, lalu tiba-tiba berteriak seolah ingin menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya. Oke, kamu hebat, tapi kamu pikir kamu bisa mempertahankan apartemen ini? Kalimat itu baru saja selesai. Ibu Ratna langsung mengangkat kepala, seolah menemukan harapan baru. Aku langsung mengerti. Mereka belum menyerah. Di kepala mereka, masih ada jalan lain, cara lain untuk merebut kembali apa yang mereka anggap seharusnya menjadi milik mereka. Aku menatap lurus ke mata Baskara. Belum pernah aku melihat wajahnya sejelek saat itu. Bukan karena penampilannya, tapi karena keserakahan dan kekesalan yang terpampang jelas di setiap guratnya. Aku menjawab dengan sangat perlahan dan jelas. Aku tidak hanya bisa mempertahankannya. Aku berhenti sejenak agar ia mendengar setiap katanya. Aku juga akan membuatmu membayar setiap utang yang tadinya ingin kamu bebankan padaku. Baskara tertegun. Hanya sesaat, tapi aku melihat dengan jelas keraguan di matanya. Dan aku tahu, sejak saat itu, permainan ini bukan lagi tentang apakah ia bisa mendapatkan uangku atau tidak. Ini telah menjadi hari di mana ia mulai membayar harga untuk keserakahannya sendiri. Setelah insiden di apartemen itu, aku tahu Baskara tidak akan mudah menelan kekalahannya. Orang seperti dia, semakin dipermalukan di depan umum, akan semakin tidak terima. Benar saja, hanya 2 hari kemudian, ponselku bergetar dengan pesan yang lebih panjang dari biasanya. Tidak ada lagi nada sombong atau memerintah. Baskara tiba-tiba melunak. Elara, kita bicara baik-baik. Bagaimanapun kita pernah berencana menikah. Aku tidak mau masalah ini jadi lebih besar. Aku membacanya dan hanya bisa tersenyum geli. Orang yang telah menghitung setiap rupiah untuk menipuku kini bicara soal baik-baik. Aku tidak membalasnya, bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu betul, nada lembut itu hanyalah pembuka untuk permainan kotor yang baru. Benar saja. Malam itu sekitar jam 9, bel apartemenku berbunyi terus-menerus. Begitu melihat layar interkom, aku langsung melihat wajah masam Ibu Ratna. Di belakangnya ada Baskara, Rania, dan 2 orang kerabat mereka. Yang membuatku tertawa bukanlah wajah mereka, melainkan tumpukan koper, bantal, dan tas-tas besar di depan pintu. Jelas sekali, mereka tidak datang untuk bicara. Mereka datang untuk menduduki apartemen. Aku membuka pintu sedikit. Belum sempat bertanya, Ibu Ratna sudah mengangkat dagu, nadanya seperti memberi perintah. Minggir. Apartemen ini bagaimanapun juga ditemukan oleh Baskara, kamu tidak bisa menguasainya sendirian. Aku melihatnya, lalu melihat tumpukan koper di kakinya. Aku bertanya langsung, kalian mau apa? Baskara yang berdiri di belakang tersenyum miring. Mencoba terlihat tenang, tapi matanya masih penuh kekesalan. Tidak mau apa-apa, katanya. Hanya mau masuk ke rumahku. Mendengar itu, aku tidak marah. Aku hanya merasa bahwa manusia jika sudah tidak tahu malu memang luar biasa. Aku langsung mengangkat ponsel, menyalakan mode rekam video. Rania melihatnya dan langsung maju mendorong pintu, sementara Ibu Ratna mencoba menyelinap masuk. Mulut ibunya tidak berhenti mengomel. Kamu rekam apa? Sama keluarga sendiri kok seperti mau lapor polisi. Aku menahan gagang pintu dengan kuat. Suaraku dingin. Keluarga mana? Apartemen ini atas nama saya. Kalian sedang mengganggu properti milik orang lain. Beruntung. Aku sudah menduga akan ada drama seperti ini. Begitu melihat mereka datang beramai-ramai, aku sudah mengirim pesan ke manajemen gedung. Tidak sampai 3 menit,
2 petugas keamanan dan seorang manajer gedung sudah naik lift. Begitu melihat Satpam, Baskara langsung mengubah nada bicaranya, menunjukku seolah dialah korbannya. Saya ini calon suaminya. Aku menoleh ke arah Satpam, meralatnya tanpa ragu. Bukan. Dia adalah orang yang sedang mengganggu penghuni, sengaja membawa orang dan barang untuk menduduki unit secara ilegal. Manajer gedung melihatku, lalu mengecek daftar penghuni di tabletnya. Ia kemudian berkata dengan jelas, unit ini terdaftar atas nama Ibu Elara Widjaja. Jika Bapak dan Ibu tidak mendapat izin dari pemilik, mohon untuk tidak membuat keributan di sini. Dihalangi di depan pintu, keluarga Baskara akhirnya turun dengan gerutuan dan sumpah serapah. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Malam itu juga, Baskara mulai menyebar berita di grup keluarga besarnya. Ia bercerita seolah-olah akulah yang menipunya, memintanya mencarikan rumah lalu merebutnya. Beberapa kerabat yang lebih tua meneleponku, memarahiku seolah mereka benar-benar percaya aku perempuan serakah. Keesokan harinya, Baskara melakukan hal yang lebih kotor. Ia mengunggah sebuah tulisan panjang di media sosial. Tidak menyebut namaku, tapi siapapun yang membaca pasti tahu itu ditujukan untuk tentang bagaimana ada perempuan yang hanya melihat uang. Begitu melihat rumah bagus, langsung mencari cara untuk merebutnya. Ia bahkan melampirkan foto-foto lama saat kami pertama kali melihat apartemen, sengaja menciptakan kesan bahwa itu adalah rumah yang ia siapkan tapi kurampas. Beberapa teman mulai bertanya padaku apa yang terjadi. Aku melihat unggahan itu dan merasa jijik. Gagal menipu uangku, sekarang ia ingin mencoreng namaku untuk menyelamatkan harga dirinya yang compang camping. Tapi kali ini, aku tidak diam lagi. Aku duduk, mengumpulkan semua bukti ke dalam satu file PDF. Perjanjian uang tanda jadi 200 juta atas nama Baskara. Bukti transfer pelunasan 1,8 miliar dariku. Email konfirmasi balik nama dari developer. Ditambah rekaman suara ibu dan anak itu yang sedang berdiskusi untuk mengeruk uangku. Aku mengirim file itu langsung ke WhatsApp Baskara. Tanpa banyak kata, aku hanya mengetik satu kalimat. Hapus unggahan itu dalam 30 menit, atau semua ini saya kirim ke kantormu, ke klien-klienmu, dan ke semua orang di daftar undangan pernikahan kita. Baskara menelepon balik hampir seketika. Suaranya tidak lagi sombong, hanya ada kepanikan bercampur amarah yang tertahan. Elara, jangan keterlaluan. Aku memotongnya. Saat kamu berencana menipuku, apa kamu tidak merasa keterlaluan? Telepon hening. Kurang dari 10 menit kemudian, unggahan itu lenyap. Aku meletakkan ponsel, menatap keluar balkon. Angin malam bertiup sepoi-sepoi, tapi hatiku terasa berat. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu betul, orang seperti Baskara, semakin terhina akan semakin nekat. Ia tidak akan berhenti di sini. Setelah insiden penyerbuan koper yang gagal itu, aku semakin yakin Baskara sedang dalam posisi yang sangat sulit, sangat butuh uang, hingga nekat melakukan hal-hal gila. Jika hanya karena malu, ia pasti akan memilih cara yang lebih halus untuk membalas dendam. Tapi semua tindakannya mendesak uang interior, mencoba menduduki apartemen, menyebar fitnah terjadi begitu cepat dan bertubi-tubi, seolah ada api besar yang membakar di belakangnya. Firasat itu membuatku tidak bisa diam. Aku mulai menelusuri kembali semuanya, dokumen, pesan, tangkapan layar, bahkan obrolan-obrolan kecil yang dulu kuanggap sepele. Saat itulah aku teringat sebuah detail yang pernah kuabaikan. Belakangan ini, Baskara sering sekali ditelepon oleh nomor-nomor tak dikenal. Suatu hari saat sedang makan denganku, ponselnya bergetar 3-4 kali. Begitu melihat nomor tak dikenal, ia langsung membalik ponselnya. Di lain waktu, ia bahkan membawa ponselnya ke balkon untuk menjawab telepon dengan wajah tegang. Aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja sebagai konsultan hukum di bidang keuangan. Aku tidak memintanya melakukan hal ilegal, hanya meminta arahan. Dengan beberapa petunjuk dan data yang bisa diverifikasi secara legal, gambaran yang muncul membuatku merinding. Baskara memiliki utang pinjaman pribadi yang sangat besar, belum lagi utang kartu kredit dan pinjaman online yang tumpang tindih. Totalnya, jika dijumlahkan, mencapai hampir 900 juta rupiah.
Aku duduk terpaku di depan meja kerja. Jantungku berdebar kencang, tapi kepalaku justru semakin jernih. Ternyata masalahnya bukan hanya apartemen 2 miliar dan interior 1 miliar. Yang sebenarnya Baskara butuhkan bukan hanya seorang istri yang mau mengeluarkan uang. Ia butuh sebuah pelampung finansial. Seorang wanita dengan penghasilan baik, punya tabungan, dan cukup percaya padanya, sehingga setelah menikah bisa ikut menanggung utang-utangnya tanpa sadar. Pernikahan yang terburu-buru, perjanjian pranikah, semua itu kini terlihat begitu jelas sebagai bagian dari sebuah jebakan. Tepat saat aku masih mencoba mencerna semua kenyataan itu, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Hening sejenak, lalu terdengar suara seorang wanita. Bisa bicara dengan Mbak Elara Wijaya? Iya, saya sendiri. Wanita itu menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat punggungku dingin. Mbak adalah orang ketiga yang akan dia jadikan alat untuk menutupi utangnya. Aku mencengkeram ponsel. Anda siapa? Di seberang sana menjawab dengan jelas. Saya Maya. 2 tahun yang lalu, saya pernah bertunangan dengan Baskara Putra. Aku bertemu Maya di sebuah kafe kecil yang tenang. Begitu ia masuk, yang kulihat bukanlah wajah sinis seorang wanita yang ingin menjelek-jelekkan mantannya, melainkan wajah yang sangat lelah. Maya tidak basa-basi. Ia langsung menunjukkan padaku tangkapan layar percakapan lamanya dengan Baskara. Di sana, Baskara berjanji akan menikahinya, mengajaknya patungan membeli mobil untuk usaha bersama, dan mengatakan bahwa setelah Maya membantunya dengan sejumlah uang, ia akan menggantinya setelah menikah. Tapi hasilnya, setelah mendapatkan uang, Baskara berubah. Saat Maya menagihnya kembali, ia dengan dingin berkata, "Itu kan kamu kasih sukarela. Tidak ada bukti utang, jangan harap bisa kembali." Maya menyesap minumannya, menatapku lurus. Dia tidak mencintai siapapun, Mbak. Dia hanya memilih wanita yang punya uang, mudah percaya, lalu mengurasnya sampai habis. Kalimat itu membuat semua kepingan teka-teki di kepalaku menyatu. Aku pulang ke rumah, duduk sangat lama di ruang tamu, lalu mengirim pesan pada Baskara. Besok kita bertemu. Aku ingin bicara untuk terakhir kalinya. Aku memilih sebuah restoran yang tenang, cukup privat untuk bicara, tapi juga cukup ramai agar ia tidak berani berbuat nekat. Sebelum pergi, aku menyalakan perekam suara di ponsel dan memasukkannya ke dalam tas. Baskara datang terlambat. Begitu duduk, ia langsung menunjukkan wajah kesal. Kamu mau bicara apa lagi? Apa yang kamu lakukan belum cukup? Aku menatapnya. Tidak lagi berputar-putar. Kamu punya utang berapa? Pertanyaan itu membuatnya terkejut. Ia mengerjapkan mata, lalu langsung mengubah nada bicaranya, wajahnya menegang. Kamu dengar gosip dari mana? Aku tidak menjawab. Aku hanya mengulangi pertanyaanku dengan lebih perlahan. Kamu punya utang berapa? Baskara menarik kursinya, suaranya meninggi. Semua orang juga pernah susah. Kalau sudah menikah, suami istri saling menanggung itu wajar. Mendengar itu, aku hampir tertawa. Sampai saat ini pun ia masih menggunakan kata suami istri seolah dengan begitu aku harus patuh terjun ke dalam lubang bersamanya. Aku menatap Baskara, tersenyum sinis. Masalahnya, aku belum menikah. Dan tidak akan pernah menikah dengan seorang penipu yang mau menjadikanku mesin ATM untuk bayar utang. Kalimatku baru saja selesai, Baskara menggebrak meja. Beberapa orang di meja sebelah menoleh. Wajahnya memerah, matanya melotot, lalu tanpa sadar ia berteriak dengan suara tertahan. Kalau bukan karena kamu, aku dapat uang dari mana untuk bayar semua ini? Saat itu, semuanya di dalam diriku menjadi hening. Cukup. Benar-benar cukup. Pria di hadapanku ini bukan lagi calon suami. Ia hanyalah sebuah kesalahan yang harus kusudahi dengan tuntas, tanpa menyisakan jalan kembali. Setelah pertemuan di restoran itu, aku tidak lagi ragu. Baskara telah merobek sendiri topeng terakhirnya. Anehnya, keluarganya masih belum mau menyerah. Mungkin mereka pikir, sebagai perempuan, aku takut dengan gunjingan, takut gagal menikah, dan takut malu. Mereka yakin, hanya dengan melibatkan orang yang lebih tua dan mengatur sebuah pertemuan damai, aku akan luluh, dan semuanya akan kembali seperti semula. Karena itu,
Ibu Ratna berinisiatif menghubungi ibuku. Nada bicaranya begitu lembut, seolah ia benar-benar tulus ingin menyelamatkan pernikahan kami. Ibuku meneruskan pesannya padaku, hanya bertanya satu hal, "Kamu putuskan bagaimana, Nak?" Ayah dan ibu ikut saja. Aku menatap layar ponsel, lalu menjawab, "Aku akan datang. Tapi kali ini, aku akan menyelesaikannya sekali untuk selamanya." Aku tidak datang sendirian. Aku mengajak kedua orang tuaku dan meminta Aditya, seorang teman pengacara yang kupercaya, untuk ikut sebagai saksi. Di dalam tasku, ada setumpuk berkas, bukti transfer, perjanjian, email konfirmasi, tangkapan layar unggahan Baskara, rekaman suara, dan informasi tentang utang-utangnya. Aku tidak lagi datang sebagai seorang gadis yang akan membahas pernikahan. Aku datang untuk menutup buku. Pertemuan itu diadakan di rumah Paman Baskara, orang yang dituakan di keluarganya. Saat aku masuk, keluarga Baskara sudah duduk lengkap. Ibu Ratna duduk di tengah, wajahnya dipoles dengan ekspresi sedih. Baskara duduk di sampingnya, wajahnya masam. Begitu melihatku, Ibu Ratna langsung memulai dramanya. Anak muda bertengkar itu biasa. Elara, cobalah lebih lapang dada sedikit, jangan karena sebuah apartemen, pernikahan jadi batal. Aku duduk, meletakkan gelas di hadapanku, mendengarkannya sampai selesai, baru mengangkat kepala. Suaraku tidak tinggi, juga tidak kasar. Aku hanya berkata dengan sangat lugas. Ibu salah. Pernikahan ini batal bukan karena apartemen, tapi karena keluarga ibu berencana menipu uang saya. Seisi ruangan hening. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan bicara seterus terang itu. Baskara langsung berdiri, menggebrak meja. Jaga bicaramu. Aku menoleh ke arah Aditya. Tolong putar file pertama. Aditya membuka laptopnya dan memutar rekaman suara pertama. Ruangan yang tadinya tegang kini sunyi senyap saat suara Baskara dan Ibu Ratna terdengar jelas. Aku lagi bujuk dia keluarin uang buat interior. Perempuan itu bodoh, Nak. Rekaman pertama selesai, aku tidak membiarkan siapapun menyela. Aku mengangguk pada Aditya. File kedua diputar. Kali ini suara Baskara di restoran. Kalau bukan karena kamu, aku dapat uang dari mana untuk bayar semua ini? Aku bisa melihat dengan jelas. Setiap kali rekaman diputar, wajah keluarga Baskara semakin pucat. Ibu Ratna yang tadinya duduk tegak kini meremas-remas ujung bajunya. Baskara terpaku, matanya melotot tapi tak bisa berkata apa-apa. Aku menarik tumpukan berkas dari tasku, meletakkannya dengan keras di depan orang tua Baskara. Ini belum semua, kataku. Anak ibu tidak hanya berencana mengambil uang apartemen saya. Dia juga punya utang hampir 900 juta dan berencana menjadikan saya penjaminnya setelah menikah. Aku mendorong satu persatu lembaran bukti. Angka-angka, daftar pinjaman, semua terpampang di atas meja. Ibu Ratna mencoba menyangkal, tapi tepat saat itu, ponsel Baskara berdering tanpa henti. Ia panik, mencoba mematikannya, tapi di ruangan yang sunyi itu, suara dari seberang telepon terdengar samar. Hari ini tidak bayar, jangan salahkan kami. Hanya satu kalimat itu, tapi seisi ruangan terasa semakin berat. Aku tidak bicara lagi. Aku hanya perlahan melepas cincin pertunangan dari jariku. Cincin yang dulu pernah membuatku terharu kini terasa begitu dingin dan ringan di telapak tanganku, sama seperti janji pernikahan yang pernah mereka tawarkan. Aku meletakkannya di tengah meja, tepat di hadapan Baskara. Suara logam beradu dengan kayu terdengar pelan, tapi cukup membuat semua orang terkejut. Aku menatap lurus ke arahnya, lalu berkata dengan jelas dan tegas. Pernikahan ini batal. Mulai sekarang, Mas Baskara dan keluarga tidak boleh lagi menghubungi, mengganggu, atau mendekati apartemen saya. Baskara melompat berdiri. Wajahnya memerah, matanya menyala. Ia maju hendak meraih tanganku. Elara, kamu melakukan ini sama saja membunuhku. Aku menarik tanganku sebelum ia sempat menyentuhnya. Aku menatap lurus ke wajah pria yang nyaris menjadi suamiku itu, lalu menjawab dengan dingin. Bukan. Yang membunuh dirimu sendiri adalah keserakahanmu, kalimat itu jatuh, dan aku tahu, sejak saat itu,
Antara aku dan keluarga Baskara, semuanya telah benar-benar berakhir. Setelah hari itu, semua kebohongan mulai terbongkar dengan cepat. Orang-orang yang tadinya termakan oleh cerita Baskara kini tahu kebenarannya. Tidak ada lagi yang membelanya. Para penagih utang mulai mengejar Baskara lebih gencar. Mobil yang biasa ia pakai untuk pamer akhirnya ditarik oleh leasing. Beberapa minggu kemudian, kamar kos yang ia sewa juga diusir oleh pemiliknya karena menunggak berbulan-bulan. Pria yang dulu selalu bicara soal gengsi dan status kini harus hidup berpindah-pindah. Ibu Ratna, yang dulu dengan angkuh membawa koper ke apartemenku, kini harus berlari ke sana kemari mencari pinjaman, tapi tidak ada yang mau membantunya. Rania, yang dulu dengan gembira memilih kamar, kini hanya bisa mengeluh di media sosial tentang betapa kejamnya dunia. Sementara aku, hal pertama yang kulakukan adalah mengamankan kedamaianku. Aku mengganti semua kunci, memperbarui data penghuni, dan meminta bantuan Aditya untuk mengirimkan somasi resmi kepada Baskara, melarangnya melakukan segala bentuk gangguan. Aku mulai menata kembali hidupku. Apartemen yang tadinya kosong dan dingin perlahan mulai terasa hangat. Aku tidak mengisinya dengan perabotan mewah seperti yang direncanakan keluarga Baskara. Aku hanya memilih yang kusuka, yang nyaman, dan yang membuatku merasa damai. Sebuah sofa krem, meja makan kayu, beberapa pot tanaman hijau di balkon. Aku memilih sendiri setiap cangkir, setiap piring, setiap lampu. Bukan untuk pamer, tapi karena untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa rumah ini adalah milikku. Lalu suatu sore, saat aku baru pulang kerja, akhir dari cerita ini datang dengan sendirinya. Dari kejauhan, aku melihat Baskara berdiri di lobi apartemen. Kemejanya kusut, wajahnya kuyu, matanya cekung, tidak ada lagi sisa-sisa penampilan percaya dirinya yang dulu. Hanya dalam waktu singkat, pria yang selalu bicara soal kelas dan harga diri itu kini berdiri seperti bayangan yang tersesat. Melihatku datang, ia mengangkat kepala. Suaranya serak, "Elara, izinkan aku naik ke atas." Bicara 5 menit saja. Aku berdiri menjaga jarak. Beberapa bulan yang lalu, mungkin melihatnya seperti ini akan membuatku luluh. Tapi sekarang tidak. Aku menatapnya, lalu bertanya dengan tenang, "Kamu mau apa lagi?" Baskara menunduk. Kedua tangannya saling bertaut. Setelah hening sejenak, ia berkata dengan suara pelan, hampir tak terdengar, "Aku tidak punya tempat tinggal. Izinkan aku menumpang beberapa hari." Kalimat itu baru saja selesai, di kepalaku langsung terngiang suaranya sendiri hari itu. "Di apartemen ini, aku hanya mengizinkanmu menumpang." Dulu, aku mendengar kalimat itu dan hatiku terasa dingin. Aku sakit karena menyadari betapa tidak berartinya aku dalam perhitungannya. Sekarang, mendengar ia memohon untuk menumpang di apartemen yang sama, aku tidak merasa puas seperti yang kubayangkan. Aku hanya merasa bahwa roda kehidupan memang berputar dengan caranya sendiri. Aku menatap Baskara, lalu tersenyum tipis. Bukan senyum sinis, melainkan senyum yang lelah. Aku menjawabnya dengan kalimat yang sama persis seperti yang pernah ia katakan padaku. Tanpa kurang, tanpa lebih. Sayang sekali. Apartemen ini juga tidak punya kebiasaan untuk ditumpangi orang lain. Baskara mengangkat kepala menatapku. Di matanya ada campuran rasa kaget, kesal, putus asa, dan sisa-sisa permohonan. Tapi aku tidak goyah. Aku hanya berdiri di sana, membiarkannya mengerti bahwa ada pintu-pintu yang sekali tertutup, tidak akan pernah terbuka lagi. Bukan karena dendam, tapi karena orang di dalamnya telah belajar untuk menjaga dirinya sendiri. Tepat saat itu, seorang petugas keamanan datang dan dengan sopan tapi tegas memintanya untuk meninggalkan area lobi. Baskara menoleh menatapku sekali lagi. Dulu, tatapan seperti itu mungkin akan membuatku tidak bisa tidur semalaman. Tapi hari itu, aku hanya berbalik dan melangkah menuju lift. Pintu lift tertutup di hadapannya, memantulkan bayanganku yang samar di permukaan logam yang dingin. Aku tidak menoleh lagi. Malam itu, saat berdiri sendirian di apartemenku yang terang benderang, menatap gemerlap kota dari balik jendela, aku merasa hatiku begitu damai. Aku sadar, yang berhasil kuselamatkan bukan hanya sebuah apartemen. Aku menyelamatkan hasil jerih payahku, menyelamatkan harga diriku,
dan yang terpenting, aku menyelamatkan masa depanku dari sebuah kesalahan besar. Ada orang-orang yang datang ke dalam hidup kita dengan kata-kata manis, membuat kita merasa telah menemukan orang yang tepat. Tapi kemudian kita sadar, mereka tidak mencintai kita, mereka hanya ingin bersandar, menguras kebaikan kita, dan menjadikan kepercayaan kita sebagai tangga untuk naik. Untuk orang-orang seperti itu, jika kita terus-menerus luluh, yang terluka pada akhirnya hanyalah diri kita sendiri. Aku tidak lagi menyalahkan diriku karena pernah percaya, juga tidak lagi membenci siapapun. Karena pada akhirnya, hal yang paling berharga bukanlah karena aku berhasil membalas seorang pria licik, melainkan karena aku berhasil berhenti sebelum hidupku tergelincir ke jalan yang lebih gelap.